Mas Rem. Maaf Mas, ada kendala sedikit tadi. Selamat sore semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Saya kali ini jadi tamunya Mas Remon, ini sahabat lama saya nih ya. Orang yang luar biasa sekali nih, wajahnya di mana-mana. Kalau teman-teman jalan ke area Pondok Indah dan sekitarnya, waduh itu wajahnya dia semua di spanduk itu ya, rumah-rumah yang ditawarkan ya, luar biasa sekali. Ya, orang bilang rumahnya banyak Pak. Rumahnya banyak ya. Tapi kalau ditanyain orangnya nggak ada ya. Lagi keliling terus. Panggilnya Mas Ferli aja, kan kita kan sesama sesama teman-teman aja ya. Jangan bapak-bapakan, ini udah hari Jumat, besok udah libur. Santai aja. Lupa. Kan kita milenial. Iya, no problem. Oh iya, Mas Remon milenial, saya kolonial. Lebih tuir. Oke. Ya, kita buka aja ya Mas. Halo Mbak Vanessa, apa kabar? Wah, ini sih sahabat saya ini. Oh gitu. Sahabat syuting saya. Oh iya. Aku nggak kenalin. Oke, Mas Vanessa kapan syuting lagi kita? Aduh. Itu Ibu Bos, ya? Ibu Bos. Sore juga Mbak Siska dari Era Graha. Waduh, ini insan-insan properti Indonesia berkumpul di sini. Wah, satu kehormatan. Ini memang maknanya dari Mas Remon luar biasa nih ya. Iya. Oke, gimana Mas Remon? Silakan, ini acaranya Mas Remon, dibuka boleh, silakan. Iya, baik, saya buka dulu. Ya, selamat sore teman-teman Instagram. Kembali lagi di acara Rumpis Properti ini ya. Kita membicarakan seputar properti dan untuk knowledge, skill dan pengetahuan ya. Ya, kali ini di hadapan kita sudah ada Mas Ferli Jurandar. Yeay. Saya biasanya tuh bagian saya itu yang keprokin orang. Oh, gitu. Sekarang saya dikeprokin. Iya. Ternyata dikeprokin kayak burung merpati juga ya, berasa. Oh, gitu. Enggak bercanda ya. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Ferli waktunya bisa sama-sama di sore ini ya untuk sharing-sharing sedikit ya. Kita perihal betul, nggak apa-apa. Temanya How to Win Customer Heart. Waduh. Ini sangat main hati nih kayaknya nih. Main hati. Waduh. Main hati nih Mas Remon, bahaya nih. Hati-hati banyak korban. Gawat nih, ini sudah weekend. Siap-siap. Tapi kan udah masa lalu, Mas. Asik. Dia serius loh. Hati-hati, nanti ada mantannya nonton, bahaya nih. Nge-DM. Ya, gimana Mas? Oke, ya. Back to topic. Ya, kita mau bahas mengenai how to win customer heart ya. Karena di dunia kita nih ya, dunia kita di agent real estate kan, kita banyak banyak melakukan prospek ya, khususnya ya. Prospek itu kan kepada customer, pendekatan gitu ya. Itu kan harus kita mempunyai pendekatan secara intensif ya, dan dalam bisa istilah connect lah dengan customer itu. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita juga bisa memenangkan ya, istilah dalam arti customer heart ya, dari sisi Mas Ferli nih. Mas Ferli kan pakar public speaking ya, dan juga yang saya lihat, wah luar biasa deh pokoknya dari sisi penampilan, komunikasi, semuanya. Saya harap saya lihat Mas Ferli ini guru saya juga nih. Gitu. Guru apa Mas? Saya kalau buat status receh terus. Saya buat yang pelajaran itu kalau kayak gini-gini baru serius. Aslinya sih ya kita gini-gini aja. Tapi anyway, terima kasih loh Mas Remon sudah diundang, satu kehormatan. Mas Remon ini
satu tokoh yang legend nih kalau di daerah Pondok Indah ini ya, teman-teman kalau main ke Pondok Indah keliling-keliling, waduh, cari rumah itu mukanya wajah Mas Raymond semua tuh ya, luar biasa. Iya. Ya. Oke. Saya boleh mulai apa gimana Mas Raymond? Ada yang lagi disampaikan? Ya, coba kasih tips-tipsnya dan sharing Mas, gimana sih caranya menjadi bisa how to win customer heart-nya gitu loh. Ya. Mungkin gini, Mas Raymond, ya, waduh ini orang sibuk susah nih dapet cuan terus nih lagi live juga ya. Oke, Bang. Mau bagi-bagi cuannya. Boleh. Oke, ya. Nanti ditraktir di Pertok ya. Makan sate. Oke, selamat sore semuanya, Insan Property dimanapun teman-teman berada ya. Ini kita sore ini santai aja. Saya kebetulan ingin berbagi. Sebetulnya mungkin dari sisi public speaking-nya, kebetulan di dunia yang saya tekuni yaitu adalah dunia Master of Ceremony atau TV host, kemudian juga presenter dan segala macam. Saya kebetulan sudah kenyang lah di dunia entertainment ya, 18 tahun, ini tahun ke-18 tahun. Jadi ada di TV, ada di off-air ketemu Mas Raymond, segala macam. Beberapa klien saya di sini juga ada, Ibu Vanessa, ada Mas Wayan juga di sana tadi. Jadi ketika ada pandemi ini saya sangat diuntungkan karena mostly kan kita buat seperti ini ya, di mana kita mungkin menghadirkan ada screen, ada lampu dan segala macam. Yang saya sudah lakukan ketika tahun-tahun belakangan sebelumnya gitu loh. Nah, tidak semua dalam tanda kutip MC beruntung untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, saya kasih sedikit itu gambaran saya. Nah, kalau berbicara mengenai public speaking, terus terang saya nanti akan membedah dari sisi public speaking ya, Mas Raymond. Saya nggak akan membedah dari sisi mungkin psikologi, mungkin dari segi marketingnya, sales dan segala macam. Silakan Anda lebih jago lah. Jadi gini, mungkin saya akan kasih definisi terlebih dahulu public speaking yang saya temukan begitu ya. Karena kebetulan saya nggak pernah ikut satu sekolah apapun, saya otodidak selama kurun waktu sekian, saya menemukan dan saya mencoba meramukan si pengalaman itu menjadi sebuah metodologi begitu. Nah, nanti mungkin saya akan berbagi beberapa teknik-tekniknya gitu. Tapi saya ingin memberikan satu terminologi standar dulu, pengertian standar public speaking menurut saya. Jadi pertama gini, saya mungkin akan kasih kasus saja gitu ya. Anggap saya ini aja agent properti yang akan menelepon Pak Raymond nih. Asik, saya jadi agent propertinya terbalik nih ya. Oke. Saya dari ABC Property namanya ya. Oke. Selamat sore Pak Raymond gitu ya. Ini biar saya ngomong aja, Mas Raymond lihat aja. Pak Raymond selamat sore. Oh ya udah, saya Ferly dari ABC Property. Saya mau menawarkan ada properti nih, ada rumah misalnya 300 meter persegi. Kemudian di daerah Jakarta Selatan, kemudian juga ada ada fasilitas komplek dan segala macam, dia berupa klaster, terus ada kolam renangnya juga nanti untuk penghuni klaster segala macam, itu kami tawarkan harganya 10 M. Oke. Mas Raymond langsung bilang, oke, terima kasih ya Mas Ferly gitu. Saya kaget loh, kenapa saya ibaratnya nggak dianggap gitu ya. Tutup teleponnya Mas Raymond, oke terima kasih selamat sore, udah tutup. Ternyata yang saya lakukan adalah apa? Speaking. Saya hanya berbicara, saya hanya menyampaikan fakta. Belum ada apa-apa. Kalau ibaratnya dasar, ya itu baru modal dasarnya. Saya hanya bermodalkan brosur atau flyer yang ada di tangan saya. Saya telepon, Pak Raymond ini harga 10 M, 400 meter di daerah Jakarta Selatan, menghadap utara, apa segala macam, tusuk sate, bla 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 segala macam. Semua ada di sini. Artinya adalah apa? Saya membuang waktunya Mas Raymond. Kalau gitu saya mending kirim aja via WhatsApp atau via fax apapun itu. Nah, saya gagal. Saya mikir lagi, saya telepon lagi Mas Raymond. Selamat sore Pak Raymond. Ini hari berikutnya. Saya Ferly nih dari ABC Property nih. Saya kemarin yang telepon. Oh iya siap Mas Ferly gimana? Sama saya kasih tahu juga. Ini ada rumah 400 meter, harganya 10 M. Itu menghadap utara, terus tusuk sate, mungkin misalnya beberapa orang tusuk sate anggap itu hoki atau mungkin ada ciong terserah lah gitu ya. Tapi ini menarik gitu kan. Terus kemudian juga, saya tambahin Pak yang namanya bumbunya. Mas Raymond, di sini kita ada kolam renangnya. Mas Raymond tiap hari bisa renang dengan matahari pagi yang daerah selatan yang masih segar Pak.
Kemudian juga ini ada children playground. Mas Raymond bisa bawa buah hatinya keliling pagi-pagi menikmati kicauan burung, karena di situ kami juga tanam ada semacam tanaman-tanaman, terus ada sangkar burung yang besar segala macam gitu. Bayangkan. Mas Raymond mulai tergerak dong. Waduh, every day is a holiday for me kalau saya tinggal di situ gitu. Jadi saya sudah menyenggol yang namanya tadi pertama adalah faktanya saya ambil lagi. Kemudian saya senggol yaitu adalah apa? Emosinya. Nah, ini udah mulai buat ada satu kesan nih terhadap si properti tersebut nih. Mas Raymond udah mulai tergerak. Wah, boleh juga nih. Saya lagi Pak Raymonnya lagi bingung gitu. Waduh, ini enak banget nih. Sorry Mas Ferli, saya lagi bayangin nih tinggal di situ enak banget di Jakarta Selatan gitu ya. Harga 10M apa segala macam. Oke. Terus gimana Pak Raymond? Nanti deh saya pikirin dulu. Saya nggak berhasil, belum berhasil, ya kan? Ya udah, terima kasih Pak Raymond. Ya udah, saya tutup telepon, udah. Terus saya tidur, saya dapat wangsit malam-malam dapat ide. Saya besok telepon lagi, 3 hari berturut-turut nih. Hari ini saya telepon lagi Mas Raymond. Terus saya telepon, waduh, 57 Pro Minute selalu bergabung. Waduh, ini klien favorit saya. Terus kemudian saya telepon lagi, selamat sore Pak Raymond. Oh ya, Mas Ferli, gimana nih? Telepon lagi nih, ada barang lain? Bukan Pak, saya masih menawarkan produk yang sama, yaitu di selatan, di Jakarta Selatan, tadi berapa? 300 meter persegi, terus kemudian juga ditusuk sate, harganya 10M, terus Mas Raymond bisa jalan-jalan. Tadi gimana tuh? Kan saya sudah itu bilang, namanya itu public speaking, yang tadi yang awal. Yang awal kan speaking. Terus yang kedua saya udah senggol emosinya, itu namanya public speaking. Oh, oke. Seperti yang Mas Raymond kenal. Oh, ya udahlah, memang ada bumbunya buat terkesan segala macam. Nah, ini saya ketiga nih, telepon terakhir nih. It's now or never gitu loh ya. Saya bilang, Mas Raymond, ini harga 10M, terus kemudian tusuk sate, terus kemudian 400 meter, segala macam. Terus Mas Raymond juga bisa bawa putra-putrinya keliling komplek, terus main dengan burung, ada kolam renang, everyday is holiday, apa segala macam. Oh, dalam Mas Raymond bilang, ini mah sama kayak kemarin nih Mas Ferli gitu ya. Tapi tahu nggak apa? Saya punya satu senjata yang ampuh. Itu adalah saya bilang gini, Mas Raymond, Pak Raymond, kalau klien kan Pak Raymond ya. Pak Raymond, dengan mentransfer 5 juta sore hari ini, Pak Raymond akan bisa mendapatkan apa? Itu adalah TDP-nya, tanda jadinya. Yaitu adalah apa? Misalnya apa? iPhone Pro Max 13 langsung. Waduh, kaget Mas Raymond. Dan juga ditambah ada 2 unit AC sudah terinstall. Terus kemudian juga sambungan TV kabel. Itu hanya ada waktu sampai jam 7 sore hari ini. Jadi kita punya waktu 3 jam lagi nih Mas Raymond. Mas Raymond kaget kan? Waduh, yang benar Mas Ferli. Iya, Mas Raymond ini kami punya hanya satu 30 seat, 30 slot. Di luar itu kami tidak akan mengadakan lagi yang namanya special offer ini. Mas Raymond langsung bilang, oh ya udah, saya akan transfer. Saya minta nomor rekeningnya sekarang. Saya jadi ambil sekarang. Saya nggak usah nunggu waktu hari Senin harga naik, bla 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 segala macam. Nggak usah, gitu loh. Ya, jadi bayangkan tadi yang tadinya speaking hanya berbicara dengan berdasarkan brosur. Kedua public speaking, saya brosur ditambah dengan sisi emosi. Dan yang terakhir adalah apa? Saya tambahkan emosi. Kemudian juga logika ataupun juga fakta. Tambah adalah apa? Ancaman. Kalau saya bahasa kerennya adalah call to action. Nah, teman-teman dari agent properti ini harus punya yang namanya call to action. Call to action itu biasa dilakukan oleh siapa? Biasa dilakukan oleh misalnya pacar yang minta dikawinin misalnya. Taktiknya bisa macam-macam itu ya. Mas, aku mual misalnya, nggak tahu lah ya. Atau Mas, aku ada yang ngelamar misalnya gitu kan. Nah, itu namanya call to action. Dia akan ngancam. Kita harus ada semacam bargain yang kuat. Kita harus push orang. Kita harus tekan orang. Dalam tanda kutip tekan itu adalah dengan bahasa yang baik tentu saja ya. Karena si Pak Raymond tadi yang tadinya tidak bergeming ketika dia dengar bahwa dapat misalnya iPhone Pro Max 13 yang sekarang lagi in dan segala macam hanya dengan modal 5 juta itu bisa dapat rumah yang tadi bahkan 10M gitu loh. Ini kan nggak seimbang 5 juta dengan 10M. Tapi yang penting deal dulu. Oh Mas Ferli, saya transfer sekarang. Saya minta nomor rekening dan segala macam. Saya tutup telepon dan saya joget-joget tuh. Karena saya sudah melakukan yang namanya apa? Successful public speaking. Begitu, Mas Raymond.
Jadi harus ada semacam apa ya? Kalau saya bilang pertama ancaman, kedua nanti saya bisa share juga namanya storytelling. Zaman sekarang nih, Mas Raymond, storytelling itu dibutuhkan supaya orang tidak hanya menolak di awal. Nah, biasa kan gitu ya. Saya bertemu banyak sekali teman-teman yang menawarkan barang, menawarkan properti, saham, sekarang trading, bahkan asuransi dan segala macam gitu loh. Mereka itu biasanya ada bridging, ada intro yang mewakili saya. Bukan yang default ya. Kalau yang default itu semua orang akan udah tahu, oh ini kayaknya ujungnya ke sini. Oh dia akan merekrut saya dan segala macam gitu loh. Nah biasanya kita butuh memang, yang susah adalah cold calls. Cold calls itu dalam mungkin kayak semacam customer service itu adalah kita menelpon benar dari listingan istilahnya orang gitu. Itu agak susah karena kita nggak tahu data seperti apa. Tapi biasanya kita punya yang namanya priority kan. Priority 1, 2, dan 3. Kalau priority 1 adalah orang yang kita kenal. Oh, si Mas Feli kita tawarin dulu nih. Bagaimana kalau misalnya, oh dia rumahnya udah ini, anaknya sekian, apa segala macam, kita akan lebih mudah lagi. Nah, itulah yang dinamakan, bisa dikatakan ya, berempati sama kita. Oke, Mas Feli kan katanya senang nge-gym nih. Ini gymnya luar biasa, Mas Feli. Dia langsung ada lisensi dari Amerika. Saya akan suka. Nah, kalau di dunia entertainment, bukan entertainment, di dunia public speaking, itu namanya rapport. Kita menyamakan, saya mirroring. Saya ketemu Mas Raymond ini misalnya orangnya suka joget, Mas Raymond dulu senengnya joget apa, disco apa, wow di acara nih paling heboh nih pakai mahkota dan segala macam gitu kan. Nah, kita harus mencari persamaan dengan si klien tersebut, Mas. Persamaannya apa? Nah, sebelum kita istilahnya kita meluncurkan si rudal tadi, si call to action tersebut, kita harus tahu yang namanya apa? The power of public listening. The power of listening. Kita dengerin dulu. Ini orang mau ngapain sih? Biasanya kalau saya datang ke seorang agent properti, dia lebih memandu saya dan membiarkan saya dijejali dengan banyak sekali listingan. Sedangkan dia nggak tahu mungkin saya prefernya kayak gimana gitu. Nah, biasanya dalam tanda kutip ya dengan segala hormat teman-teman, itu kesalahan yang biasa dilakukan pertama kali misalnya gitu loh. Misal saya bilang, saya mau cari rumah yang mungkin, mungkin sekitar 200 meteran lah gitu loh. Kadang-kadang mental sana, mental sini, patokannya memang 200 meter gitu. Nah, kalau komputer kan atau mungkin internet sekarang kan udah lebih canggih ya, search engine-nya. Algoritmanya udah lebih spesifik gitu loh. Dengan hanya 200 meter tuh keluar semua, tapi udah spesifik maunya apa. Nah, gunanya adalah apa? Kita harus menanyakan dulu. Dia preferensinya kayak gimana. Mas Felix mau rumahnya seperti apa, segala macam. Udah, baru ntar dia keluarin. Gitu loh. Sebenarnya kalau saya bilang nih cara kerja engine yang ada di komputer ataupun juga di web itu sudah menyerupai otak manusia sebetulnya. Nah, cuman kekurangannya dia tidak punya hati. Nah, topik kita kali ini adalah how to win customers heart. Bagaimana kita mendapatkan hati dari si pelanggan tersebut. Gitu loh, Mas Raymond kira-kira. Betul, betul. Wah, banyak juga ya sebenarnya dari prosesnya itu tadi dari speaking dulu, terus kita bisa nyenggol fakta dan emosinya menjadi public speaking dan juga sampai keluar call to action-nya. Nah, Mas Ferli ini kadang-kadang gini loh, call to action ya, call to action itu apakah zaman sekarang masih masih berlaku ya, Mas? Soalnya gini, Mas, kadang ada gini, misalkan gini, saya sering prospek customer ya, saya bilang, Pak ini harga sudah di bawah pasar dan yang nawar sudah 2 orang. Nah lalu yang satu nawar misalkan 8,2, yang satu nawar 8,250. Nah pemilik minta 8,5 misalkan. Nah, misalkan gitu kan? Iya. Kalau nawar 8M pasti jauh dong keduluan sama yang lain gitu loh. Nah, tapi terkadang customer kita tuh kayak nggak percaya gitu loh. Misal, masa sih ada yang nawar 8,2? Ya udah saya 8M aja gitu loh. Jadi padahal kita mencoba untuk memberikan semacam kayak ya call to action itu ya supaya customer itu bertindak gitu loh. Nah, terkadang itu mereka tuh tidak percaya 100% seperti itu ya Mas Ferli. Apakah caranya salah? Apakah caranya salah atau bagaimana ya menurut Mas Ferli?
Oke, sebenarnya gini ya, salah satu untuk menghadirkan call to action tadi selain adanya deadline gitu ya, kan kita bilang tadi Pak Raymond jam 7 nih kita maksimal nih, Anda termasuk adalah orang yang terakhir untuk bisa transfer misalnya gitu. Itu pertama. Kedua adalah limitation. Limitation itu adalah Anda adalah orang yang ke-30 hari ini yang kami kontak. Setelah itu nggak ada orang lain lagi. Kalau Anda nggak mau, kita akan cari orang lain gitu loh. Jadi ada tadi limitation, terus kemudian juga tadi ada deadline. Dan yang ketiga adalah sebenarnya udah dilakukan oleh Mas Raymond adalah apa? Kita hadirkan yang namanya competition, rivalry gitu ya, apa ya istilahnya? Ada bukan perseteruan ya, persaingan lah gitu ya. Nah, persaingan itu sudah dihadirkan. Nah, sebetulnya kalau ini lebih ke teknik ini sih Mas, lebih ke teknik kalau saya bilang psikologis ya, di mana kita bisa menghadirkan, kalau ibaratnya kita, Mas Raymond sama saya lagi lomba ngejar satu cewek nih misalnya Mas. Nah, si Verly atau si Raymond ini orangnya pelit nih, nggak pernah ngasih apa gitu. Si cewek ini pinter, dia bilang, Raymond, Verly, ini gue udah dapet misalnya iPhone, gue udah dapet apa segala macam, lu ngasih gue apa gitu. Meskipun itu hanya semacam bluffing sebetulnya. Itu adalah teknik sebetulnya ya, dan mungkin ini udah lebih ke arah psikologis sebetulnya. Karena di public speaking nggak ada tuh kita menghadirkan yang namanya ini. Kita lebih mengajarkan bagaimana supaya orang bisa berbicara mempengaruhi gitu loh. Jadi kita mungkin koridornya memang seperti itu. Jadi sebetulnya seperti yang Mas Raymond lakukan, apalagi Mas Raymond sekarang udah bertahun-tahun di dunia property agent gitu, udah sangat tahu sekali nih ketika ada orang yang menggantung. Saya tempo hari juga kan pernah titip sama Mas Raymond. Mas Eli ini ada yang ini, Mas Eli ini. Namanya orang itu kan tiap tiap episode hidup itu kan beda-beda ya. Ada yang BU, ada yang santai aja lah, gue nggak lagi butuh duit, santai aja. Nah, itu yang susahnya. Tugas dari seorang agent adalah apa? Dia membakar itu semua menjadi satu, ibaratnya akhirnya menjadi sebuah gorengan istilahnya. Yang satu tertarik, yang satu merasa ketarik gitu loh. Nah, sama seperti saya tadi telepon ke Mas Raymond tadi. Mas Raymond ini orangnya kalau enggak nih, saya akan cari orang lain nih. Ini iPhone misalnya apa? iPhone 13 yang Pro Max-nya ini saya kasih orang nih. Padahal cuma 5 juta doang loh Mas. Sekarang Mas Raymond udah dapat iPhone, misalnya, terus kemudian juga rumah udah pasti dan segala macam. Dan saya yakin Mas Raymond bisa membayar misalnya cicilan dan segala macam. Kedepannya itu urusan belakang. Yang penting kita deal dulu, istilahnya begitu. Nah, jadi gitu Mas. Jadi call to action itu harus dilakukan, tetap harus dilakukan. Jadi saya lebih mengarahkan bagaimana supaya Mas Raymond ini punya satu teknik bagaimana berbicara dengan tahapan storyline-nya yang sudah dipersiapkan. Makanya jangan hanya menyampaikan sesuatu yang benar saja, tetapi harus menarik juga. Kalau istilah orang dikasih bumbu lah, meskipun tidak dramatis ya. Karena kalau dramatis takutnya adalah apa? Nanti ketika Mas Raymond udah nyampe di situ, dia bilang, Mas Ferdi, saya kok malah nggak kebagian matahari ya? Gitu. Katanya disebutin kebagian matahari. Waduh, saya langsung bercanda, mataharinya tutup. Iya. Betul. Istilahnya gitu, Mas. Ya. Iya. Silakan Mas, lanjut Mas. Ngerti. Oke, kalau gitu, Mas tadi kan juga bicara mengenai itu ya, storytelling ya. Nah, storytelling apakah kita harus menguasai storytelling itu atau seperti apa ya? Soalnya gini, terkadang saya juga komunikasi dengan calon klien ya, misalkan, kemarin nih, ini kita dalam proses misalkan listing ya, Mas ya. Jadi pada saat memasarkan, kemarin ini sebenarnya pada saat si rumah yang A itu waktu menjual harganya sekian gitu loh. Nah sekarang yang rumah B juga dijual harga sekian. Berarti ibu kalau misalkan mau jual rumah harusnya jangan terlalu tinggi karena marketnya tidak akan masuk misalkan gitu. Nah itu apakah itu ini kita ngomong mengenai prospek ya Mas ya, bukan penjualan ya. Ya. Apakah ini termasuk dalam storytelling untuk mengedukasi si pemilik atau bagaimana Mas menurut Mas Ferry? Oke, saya coba berempati sebagai seorang calon pembeli lah ya, seorang buyer atau seorang istilahnya orang yang terlibat selain Mas Raymond gitu. Jadi contohnya gini, ketika saya bertemu dengan seorang agent property, yang saya butuhkan adalah apa? Dia harus trustworthy, dia harus terpercaya. Terpercayanya adalah apa? Mulai dari visual, penampilan, kemudian cara bicara, dan isi dari omongan tersebut. Nah, tadi kita berbicara mengenai storytelling-nya. Storytelling ini bagian dari isi dia bercerita. Nah,
cerita dia itu harus meyakinkan. Cerita dia itu harus nggak hanya istilahnya lip service gitu. Dia asal ngomong doang gitu istilahnya kan. Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang ketika dibilang Mas Feli orangnya minta turun. Kalau saya nggak percaya, saya nggak akan ikutin. Saya semakin Mas Raymond menekan, saya semakin nggak mau. Saya yang punya propertinya atau saya yang punya duitnya, orang itu ada ego seperti itu. Nah, ini susah-susah gampang sebetulnya seorang agent properti ngadepin orang seperti itu. Karena apa? Ketika itu terjadi, itu yang agak susah. Karena apa? Bisa aja dia nggak percaya sama kita. Nah, how to earn trust, how to to get confident ataupun juga kepercayaan orang terhadap kita. Itu adalah apa ya? Kita harus bisa menyampaikan dengan baik. Di antaranya adalah dengan berbicara yang benar, berbicara yang enak gitu ya. Tidak hanya kering aja. Terkadang saya suka ketemu orang yang dalam tanda kutip kering. Dia tidak mau tahu saya rumahnya di mana, dia tidak mau anak saya berapa dan segala macam. Personal touch itu sangat dibutuhkan kalau saya bilang. Ini mungkin udah agak lebih kembali di luar public speaking sebetulnya. Tapi saya sebagai calon ini lah ya, calon buyer atau calon yang dijualkan gitu, saya butuh sesuatu yang personal touch. Nah, personal touch itu kan banyak lah ya, orang bisa macam-macam pendekatannya. Yang tadi saya bilang, rapport gitu ya. Rapport itu kalau di NLP itu bagaimana kita mirroring. Saya dengan Mas Raymond, Mas Raymond ini kayaknya orangnya seru nih. Dia suka musik, Mas Raymond suka musik apa? Nah, kita akan cari dari situ. Mas Raymond kayaknya senang di daerah Pondok Indah ya. Wow, wajahnya kayaknya kenal apa. Cari pendekatan ke situ. Gitu. Cari angle, cari satu sudut yang bisa dibuat ditautkan gitu ya, dikonekkan gitu loh. Jadi memang harus seperti itu. Tadi kalau berbicara mengenai public speaking-nya. Nah, tadi kalau saya agak ajak ke arah yang personal grooming visualnya. Nih, misalnya contohnya gini. Saya ketemu dengan satu agent lah. Saya di daerah selatan sana lah. Saya nggak usah kasih tahu. Pertama ketemu, dia pakai sendal jepit. Terlepas dia bilang, saya baru datang. Terus kemudian, mungkin pakai polo shirt dan segala macam dengan logo apapun itu namanya. Terus saya nggak impress. Saya bilang, ada masalah, ini saya ada masalah nih saya bilang dengan orang ini, saya bilang secara visual gitu lah. Jadi Mas, kalau saya bilang untuk saya pribadi, personal grooming itu sangat penting sekali. Secara visual orang harus percaya, kita nitipin uang MM-an kok, atau ratusan juta lah sama dia minimal gitu loh. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Dia nggak jual warung, nggak nungguin apa istilahnya, sirup pinggiran, maaf gitu ya, istilahnya yang bisa bebas apapun gitu. Bahkan mereka punya saya punya langganan tukang bakso pakai sepeda, pakai kemeja tiap hari gitu kan. Wow. Dia punya pride gitu ya. Nah ini dia santai aja gitu loh. Dia hanya berkali-kali minta maaf, saya lagi cari sepatu saya bilang, waduh, sangat nggak profesional gitu. Meskipun orangnya baik gitu, tapi saya ada semacam kalau bahasa gaulnya tuh agak ilfeel, agak hilang feeling gitu. Saya nggak terlalu connect. Akhirnya kita nggak jadi deal. Satu dan lain hal, tapi karena saya sudah merasa rusak susu sebelanga itu ya, karena nilai setitik itu. Nah, jadi penampilan personal grooming itu harus, Mas, misalnya contohnya kita ketemu dengan orang, bagaimana kita pakai bajunya yang benar, pakai sepatu yang benar, nah, kebetulan di training saya ada itu, saya ngajarin public speaking, personal grooming, personal branding, itu semua saya ajarin, ketemu orang, pakai etiket, berikan kartu nama. Nah, biasanya kalau misalnya kayak teman-teman agensi agent dari properti ini kan biasanya suka ada fotonya tuh. Iya, betul. Ya kan? Raymond misalnya kan, properti apa segala macam. Ada fotonya tuh, saya termasuk MC yang ada fotonya di kartu nama. Saya suka bilang. Saya bilang ini saya dulu agent properti, saya bilang bercanda, orang ketawa gitu loh. Nah, artinya adalah apa? Ada satu sisi yang membuat orang jadi ice breaking. Orang merasa jadi kayak sudah lebih dekat dengan saya. Ya, betul. Nah, itu yang dibutuhkan, Mas Raymond. Sometimes people istilahnya broken atau pecah gitu ya, cair suasananya dengan sesuatu, misalnya hal yang berbau humor ataupun mungkin bersenda gurau atau hal yang sedikit aja. Gimana Pak, sehat terus ya Pak? Iya nih, aduh, udah vaksinnya keberapa Pak? Misal apapun itu, sesuatu yang membuat orang merasa kayak dihargain, diterima gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang dibutuhkan, terutama ini kan very personal matters gitu loh. Bukan karena Mas Raymond ketemunya apa? Mostly mungkin saya nggak tahu ya ini presentasinya. Apakah ketemu dengan perusahaan lagi atau ketemu dengan yang personal? Kita ngomong yang personal lah, karena saya mungkin seorang personal istilahnya buyer atau personal yang minat gitu terhadap barang-barang yang ditawarkan, istilahnya begitu, Mas. Iya. Betul. Memang benar sih Pak. Kalau Pak lagi nih.
Mas, kalau misalkan, ya tadi saya setuju sekali untuk personal grooming ya. Jadi penampilan itu yang utama. Karena tadi balik lagi ya, kesan pertama kalau sudah ya kan seperti itu, kita juga yakin kan saya mau jual rumah titipin tapi penampilannya seperti itu. Nah itu betul. terjadi sama saya, Mas. Jadi waktu dulu saya cerita dikit ya, dulu waktu tahun 2010 saya sempat ngetes diri saya coba naik motor ke kantor. Saya coba naik motor prospek klien, saya coba naik motor nganter klien, bener. Dan itu saya bukan moge ya, bukan ya? Bukan. Kalau moge orang bilang, wow, ini oke nih, Crazy Rich Pondok Indah nih. Sultan ya. Sultan, betul. Ya enggak, saya motor biasa. Jadi memang pada saat saya ketemu dengan customer yang nganter klien, saya bukan mengecilkan untuk teman-teman. Pak Roni, saya nggak mengecilkan. Ada bos kita juga, terus. Ada bos Roni ya. Saya nggak mengecilkan teman-teman yang agennya naik motor ya, mohon maaf karena saya cuma ngetes doang di wilayah saya. Saya coba antar klien dulu ya beberapa kali gitu. Kadang-kadang ada yang buyer juga ngelihat naik motor, oh oke, gitu. Jadi kayak underestimate lah gitu loh. Terus betul. Si penjual juga merasa oke, Bapak punya klien yang dengan harga segini gitu. Jadi wah oke. Jadi setelah saya coba 6 bulan itu saya merasa oke. Berarti gimana caranya ya saya meyakinkan kalau saya mempunyai maksudnya naik motor tapi saya juga meyakinkan penjual dan pembeli. Ya saya berusaha untuk tetap pakaian saya rapi, saya tetap wangi, saya tetap namanya? Setuju. Ya itulah supaya ya memang secara nggak langsung ada perbaikan, tapi setelah itu ya saya kembali lagi sih ke mobil sih gitu loh, ke kendaraan gitu loh. Betul. Tapi memang terlepas dari itu ya, maksudnya untuk ketemu customer, untuk kesan pertama kali itu penting sekali sih. Saya setuju sekali dengan Mas Ferli untuk personal grooming ya. Jadi sebisa mungkin kita memang harus benar-benar rapi ya. Saya senang sekali kalau ketemu Mas Ferli ini fresh mulu nih. Saya lihat olahraga. Kan ketemu orang penting, saya harus siap-siap ini. Waduh. Iya. Paling gini, Mas Raymond, saya mungkin ada sedikit contoh begitu ya. Ini memang gini ya, orang bilang, oh ini matre banget, ini apa segala. Bukan, kita ini memang hidup di dunia, kalau Madonna mungkin 30 tahun yang lalu udah bilang material girl gitu. It's a material world gitu ya, dunia matre gitu loh, dunia material gitu loh. Contohnya yang paling simpel adalah apa? Misalnya gini, kita sekarang tahu lah ada satu phone atau satu handphone yang harganya bisa 20 juta misalnya gitu loh. Bentuknya seperti apa? Bentuknya biasa aja, kotak gitu. Tapi apa yang membedakan? Dengan satu logo kecil aja kita udah tahu bahwa dia ini harganya memang tinggi banget gitu loh. Betul. Ya kan? Itu belum nyala loh. Dia masih digeletakin gitu loh. Artinya adalah apa? Dengan satu logo itu aja dia sudah punya personal branding yang kuat. Nah, kita sebagai manusia, apa sih caranya supaya kita mempunyai satu personal branding? Yaitu caranya adalah dengan apa? Kita mendandani diri kita grooming diri kita upgrade. Kita jangan, kalau dulu ada lagunya Just the Way You Are. Saya gini aja bro, gue pakai sendal jepit aja bro, rambut gue gini aja, sorry ya misalnya nggak teratur, yang kalau saya bilang gini, yang keriting pengen lurus, lurusin, yang lurus pengen keriting, keritingin, apapun bebas, tapi be the best version of yourself. Jangan just the way you are. Hidup terlalu pendek hanya untuk menghabiskan, saya gini aja lah, customer suka nggak suka, gini aja, terima aja. Untuk saya agak rugi, hidup cuma sekali, kita harus maksimal. Nah, artinya adalah apa? Sama seperti handphone tadi, handphone digeletakin itu belum nyala loh. Orang sudah melihat kita, oke Mas Ferli apa kabar, berikan salam saya gitu. Dalam waktu 5 detik orang akan lihat, oh Mas Ferli ini wangi. Mas Ferli ini pasti tinggalnya di sini. Dia orangnya sangat teratur, rapi, sopan, santun, cerdas, apa segala macam. Oke, lepas tangan, baru omongan keluar. Omongan keluar adalah apa? Sama seperti handphone tadi yang mati, kita nyalain. Twing, keluar tuh ada logo, ada apa segala macam, belum bekerja tuh handphonenya. Nah itu sama kayak sekarang, halo nama saya Ferli, handphonenya nyala. Halo nama saya, twing,
si handphone tersebut lah ya, logonya segala macam kita udah tahu lah ya, yang 20 juta udah tahu lah ya. Nah, nama saya Verly, saya dari ABC Property, apapun itu namanya, saya siap untuk membantu Anda. Apa yang bisa saya bantu Pak Raymond gitu. Itu baru nyala tuh logo segala macam, menu keluar segala macam udah. Nah, kira-kira apa yang membuat orang jatuh cinta sama kita terhadap handphone misalnya itu? Yaitu adalah apa? Kemampuannya, kelengkapannya, visualnya, warnanya keren banget gitu loh. Itu sama kayak kita juga. Kita kemasannya udah bagus. Terus kemudian juga tadi first impressionnya udah bagus. Oh nih, keren nih, terpercaya. Nggak rugi gue datang misalnya ke Era nih, kebetulan Mas Raymond di Era nih ya, teman-teman saya juga nih. Semuanya teman-teman saya ya. Kemudian udah gitu apa? Ketika Mas Raymond menceritakan tentang misalnya kebutuhan, interaksi saya, maunya seperti apa, disitulah saya percaya bahwa saya memang deal with big league, liga yang besar, ikan besar ini Era ini tuh. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa I'm just being myself. Karena apa? Saya terafiliasi dengan yang namanya brand besar. Contoh misalnya dengan Mas Raymond adalah Era Indonesia. Ini contoh, saya ambil contoh ya Mas ya, mohon izin dulu sebentar gitu. Ke Pak Darmadi juga nanti salam. Nah, artinya adalah apa? Saya nggak bisa jadi diri sendiri. Ada tadi misalnya si orang yang pakai sandal jepit itu, untuk saya dia sangat tidak profesional. Itulah gunanya apa? Kita untuk bisa berbicara dengan baik dan benar, public speaking baik dan benar. Orang Indonesia ini sejak dulu tidak terbiasa dengan public speaking baik yang benar. Ya kan? Saya nih angkatan ya jadul lah ya, angkatan 70-an lah istilahnya ya. Zaman dulu kita tidak diajarkan untuk presentasi yang baik dan benar. Ya kan, kalau misalnya ditanya di kelas itu saya duduk paling belakang karena saya mungkin bandel apa segala macam. Siapa presiden Indonesia pertama? Saya diem aja takut karena saya tidak dibiasakan untuk berbicara. Beda dengan misalnya anak saya ini sekarang usianya udah 20 tahun. Saya suka nganter dia untuk misalnya di dulu SD atau awal-awal lah ya, toddler segala macam. Semua ngacung. Siapa presiden Indonesia pertama? Ngacung semuanya. Keberanian untuk berbicara di depan publik itu sudah dipupuk sejak di SD, bahkan mungkin di TK mungkin. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Nah, Anda dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini dapat salam bahwa Anda jualannya adalah melalui toolsnya adalah apa? Melalui public speaking. Berbicara dengan orang, jangan mempengaruhi dulu lah. Kita suruh ngomong sendirian aja dulu. Coba Pak Raymond, kita sudah ada 200 orang gathering tentang project Pak Raymond terbaru, product knowledge, PK, apalah nama. Saya sering banget tuh ngadain acara seperti itu. Memandu tepatnya. Nah, Pak Raymond ini kan harus cerita di depan orang. Nggak usah interaksi lah, nggak usah dulu. Bagaimana berbicara di depan orang. Dan itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, itulah kalau saya bilang yang patut di-upgrade oleh teman-teman agent properti. Nanti kontak-kontak saya ya, ntar saya ajarin. Teman-teman. Nah, jualan dikit Mas Raymond, nggak apa-apa ya. Oke, nah. Siap. Ya, oke ya. Jadi intinya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan, karena kita perwakilan dari institusi yang sangat profesional, bahkan internasional, kita harus menyampaikan dengan profesional, dengan meyakinkan, tetapi tetap membumi. Tidak sibuk sendiri. Kalau kita sibuk sendiri, kita pakai kata-kata yang orang nggak ngerti, pakai terlalu, ya istilahnya terlalu menjulang kalau bahasanya, orang juga nggak ada yang tertarik. Kunci dari public speaking adalah apa? Buat orang cinta sama kita. Dan itu tie-in atau cocok dengan judul kita, yaitu How to Win Customers' Heart. Gitu loh. Jadi kalau orang udah suka, ya udah lebih gampang. Gitu loh. Ya, kalau Mas Raymond kan zaman dulu nih, kita nih SMA gitu ya, atau kita pacaran atau apa. Kalau dia udah suka mah, cincai, semua ajak makan, ajak nonton, gampang gitu ya Mas ya, lebih cincai urusan gitu. Ya, dia curhat itu. Oh, ini konteksnya berbeda. Oh iya, makanya biasa. Oke, silakan Mas. Ini, aduh, terima kasih teman-teman udah pada masuk nih. Ada Teh Lia juga tuh tadi sahabat saya. Silakan kalau ada pertanyaan Mas Raymond. Oke, teman-teman juga yang di sini yang udah join bisa kalau mau nanya langsung nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi tinggal ketik aja di komen ya. Jadi nanti saya bisa bacakan juga. Oke Mas, tadi yang saya pengen tanya nih, apakah public speaking itu kan memang kita bisa pelajari. Nah, apakah bisa berhasil cepat dengan orang yang sudah ada talentanya gitu. Ngerti nggak maksudnya pertanyaan saya? Ya, ngerti. Apakah kita misalkan ada orang yang punya talenta memang komunikasinya baik
Jadi dia lebih cepat untuk public speaking. Tapi orang yang nggak bertalenta, apakah bisa gitu loh? Nah, ini saya mau kasih satu kalimat yang mungkin agak menusuk, tapi jangan diambil hati ya, jangan baper ya. Jadi gini, saya buat kalimatnya agak hitam putih, jadi mungkin saya kurang perhalus. Jadi teman-teman jangan baper juga ya. Jadi ada kalimat gini, saya nemuin sendiri nih. Jadi gini, orang pintar kalau nggak bisa berbicara di depan publik akan terlihat bodoh. Nah, orang pintar nih, nggak bisa ngomong di depan orang, wah, belibet, pusing, gagap, keringetan, muka merah, gemeteran, ngompol, bahkan misalnya gitu, apapun itu. Akhirnya apa? Membuat dia terlihat bodoh. Bahkan jangan berharapkan dia menjadi pintar, tapi dia terlihat bodoh. Nah, di sisi lain, orang bodoh akan terlihat pintar kalau dia bisa berbicara dengan baik. Nah, itu dia, dipikirin. Halo Mas Yoga. Gitu ya. Jadi kalau orang pintar, nggak bisa public speaking, dia terlihat bodoh. Tapi kalau orang bodoh, kalau bisa berbicara public speaking, dia akan terlihat pintar. Gitu loh, Mas. Jadi artinya adalah apa? Di Jakarta ini, this is the land of opportunity. Semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau misalnya saya sekarang, maaf ya, saya lulusan SD. Tetapi saya matang dalam satu hal yang saya sukai, dan saya jago sekali, saya bisa presentasi, saya bisa membuat orang terpukau, terkagum-kagum. Orang akan lebih prefer saya daripada percaya sama Mas Raymond yang lulusan misalnya S3 dari luar negeri, PhD dan segala macam, tapi tidak bisa mengungkapkan kepintarannya Mas Raymond. Contoh nih ya, maaf ya, gitu ya. Orang akan lebih percaya sama saya, padahal saya menyampaikan hal yang sama. Gitu loh. Jadi beda gitu loh. Nah, di sini kalau saya bilang opportunity dari hidup di Jakarta. Di Jakarta itu memang kalau bisa dikatakan, saya nggak bilang ini dunia tipu-tipu ya, dunia tipu-tipu itu sosmed kali ya. Tapi tapi artinya adalah setiap orang punya kesempatan yang sama. Loh, sekarang gini, kita nih yang sudah diberkahi dengan kemampuan, dengan sekolah, dengan looks yang bagus segala macam, ditambah dengan public speaking ya bisa lebih bagus lagi. Bisa lebih pol lagi. Saya sih believe ya Mas Raymond. Saya believe bahwa kalau kita mempelajari public speaking dengan baik dan benar dan sudah mumpuni, kita sudah setengah menuju kesuksesan. Makanya saya punya buku namanya Speak for Success. Berbicara untuk kesuksesan. Apapun profesinya. Saya ngasih satu training. Saya kebetulan trainer gitu ya, Mas Raymond. Di satu perusahaan multinasional. Kumpul tuh ada 700 orang, satu ruangan. Setelah saya sekitar 3 jam kasih presentasi segala macam, training segala macam, saya tanya, ada yang mau tanya nggak? Tiba-tiba di belakang ada mbak-mbak gitu ya bilang, Pak Ferli, saya mau nanya. Dia pakai mic. Saya misalnya nama siapa? Mbak Selfie lah misalnya contoh ya. Saya Selfie, saya orang finance. Dia bilang gitu. Saya orang finance. Saya ini kerjanya adalah di belakang meja. Setiap hari ketemu dengan, ini saya ada bukunya nih. Nah, ini Speak for Success. Jadi teman-teman kalau mau cari silahkan nanti bisa kontak saya atau ke Tokopedia ya. Oke. Saya Selfie, saya orang finance, saya kerjanya ketemu dengan kurir, ketemu dengan orang Gojek, GoSend apa segala macam untuk menyampaikan yang namanya resi, cek maju, cek mundur, cek apapun itu segala macam, hanya kertas. Dia bilang, saya tidak butuh yang namanya public speaking ya Mas Ferli ya. Ngapain saya public speaking? Saya kan udah enak. Nggak usah ngomong juga paling gini, mana ini, dari PT ini ya, oke, ya tanda tangan apa segala macam, nanti tunggu ya apa segala macam gitu loh. Oke, terima kasih. Saya langsung keringet dingin nih, waduh, bukan saya nggak tahu jawabannya, tapi saya kaget juga ada orang seberani itu gitu ya. Akhirnya saya ceritakan, oke Mas Selfie, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Mbak Selfie, ini Mbak Selfie usia berapa? Dia bilang, saya baru 24, dia bilang baru lulus gitu loh. Saya staff dari finance. Oke, gitu loh. Mbak Selfie mau nggak sih menjadi, misalnya tadinya yang staff, menjadi supervisor, menjadi manager, menjadi kepala divisi, kemudian menjadi general manager, bahkan menjadi director, bahkan menjadi CEO. Atau Mbak Selfie pengen pensiun sebagai staff aja tuh. 30 tahun kemudian, umur 55 tahun, Mbak Selfie hanya di pojokan terus. Selfie mana tuh, di sana tuh. Dengan ubanan, dengan usia sudah, mungkin istilahnya sudah mulai lanjut, segala macam. Tapi dia pengen hanya staff aja, karena saya tidak mau jadi
punya public speaking, saya lebih baik kerja di sini. Nah, dia bilang, oke, saya ingin Mas Ferdi, saya ingin naik terus. Jadi supervisor, jadi kepala divisi, saya jadi manajer, jadi apa lagi tuh, director segala macam. Terus saya bilang, tahu nggak sih cara mencapai itu semuanya? Yaitu adalah apa? Dengan kita mempresentasikan presentasi kita atau mungkin rencana kita, rencana bisnis kita, finance department. Mungkin dia pegang finance department dulu. Terus kemudian nanti divisi ada banyak-banyak segala macam. Emangnya kita nggak cerita di depan orang? Emangnya kita nggak presentasi ke board of directors, banyak orang dan segala macam, yang akan menentukan approve atau tidaknya. Terus kemudian mungkin dia bisa jadi seorang CEO juga, you never know. Kalau saya bilang gitu. Jadi artinya adalah apa? Kalau mau public speaking itu harus mutlak dimiliki oleh siapapun. Gitu loh. Bahkan sama orang yang tidak bekerja sekalipun. Jadi gini, saya kasih tahu dulu ya, teman-teman juga mungkin Mas Raymond, saya ini orangnya introvert, super introvert. Sebelum menjadi sekarang. Iya benar. Nggak percaya. Mas Raymond harus cek teman-teman SMP, SD saya. Si Ferdi mana? Hah, sekarang jadi bawel banget. Aslinya saya super introvert. Saya introvert, saya hanya nyaman di kamar, saya nge-charge diri ketika diam di kamar, saya akan drain out ketika udah habis ketemu orang, saya habis acara, saya langsung capek banget segala macam. Artinya apa? Saya melakukan yang namanya upgrade. Kalau punya handphone tadi, kalau misalnya tadinya ada apps-nya yaitu adalah introvert, saya download yang namanya apa? Apps baru, extrovert. Extrovert untuk apa? Untuk bisa berhadapan dengan orang lain. Nah, saya sebelum menjadi seorang public speaker seperti ini, saya itu paling malas ketemu orang. Eye contact nggak mau. Nanya duluan nggak mau. Gitu loh. Nah, itu harus kita rubah dari sekarang. Mau maju, ya harus seperti itu. Kita harus berubah. Sekarang kan orang bilang, oh Mas Ferdi sekarang kita pakai sosmed aja, ngomong aja di teks segala macam. Ingat, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan teks. Saya ngobrol sama istri saya dulu, saya pulang malam, habis main sama teman-teman saya, ya di usia kayak gini saya butuh hiburan, saya bilang, oke, janji jam 8, oke, ya masih seru nih, jam 10, jam 2 pagi saya bilang, kamu marah nggak? Terus dia bilang, aku nggak marah, dia bilang. Oh aman dong. Saya datang ke rumah jam 3 pagi-pagi, diketok nggak dibuka, padahal lampu kamar nyala. Saya yakin dia masih bangun. Terus saya teriak, kok kamu nggak bukain pintu? Aku sebel, dia bilang gitu ya. Terus sambil loh, kamu bilang gini nggak marah? Dia bilang, bacanya yang benar. Aku nggak apa-apa. Nah, gitu kan marah juga. Jadi teks itu tidak menyelesaikan masalah. We have to be human to solve humans problem, gitu loh. Sama kayak misalnya nanti Mas Raymond, Mas Ferdi nih kita ada listingan ini segala macam. Coba kalau saya bilang, oh Mas Raymond banyak tuh, banyak ini list apa segala. Terus saya hanya bilang, oke. Menurut Mas Raymond apa yang saya maksud? Bingung kan? Karena oke itu bisa anything. Iya, bisa betul. Saya saya suka, atau saya basa-basi, atau saya lagi nyetir di tol. Saya lari 150 km per jam. Saya bilang, oke, nanti aja lah saya jawabnya. Gitu loh. Jadi, Mas, kemampuan public speaking itu harus dimiliki oleh semua orang, semua profesi, baik istilahnya kalau bisa bayi, kalau bisa ngomong, jadi ajarin istilahnya gitu loh ya. Jadi, udah nggak zaman lagi tuh. Kalau saya zaman dulu nih ya, saya tinggal misalnya dengan orang tua saya misalnya, saya takut sekali sama bapak saya misalnya gitu. Ketika saya datang dari main bola apa segala macam, bapak saya hanya gitu aja. Sekarang udah nggak zaman lagi kayak gitu. Dengan mendaham itu nggak cukup. Saya harus dikasih tahu kenapa saya salah, kenapa saya ibaratnya diomelin ataupun nggak dikasih uang jajan atau apa. Anak-anak sekarang seperti itu. Dan itu iklimnya, platform atau fieldnya itu udah seperti itu sekarang. Sama dengan kita menghadapi customer. Kita nggak bisa mengandalkan misalnya orang itu misalnya mengerti kita. Kita harus kasih pengertian. Dari situlah baru kita bisa mengecek dia maunya gimana, dia sukanya apa. Ternyata mungkin ada istrinya belum setuju atau apa segala macam gitu. Tidak semua orang terbuka terhadap agent kalau ada sesuatu yang menyangkut misalnya istrinya atau Mas Ferdi lama banget balasnya. Dia bilang sih dia nanya istrinya. Dasar suami takut istri, misalnya. Bisa gitu. Saya nggak mau disebut kayak gitu kan, Mas, istilahnya gitu kan. Nah, jadi betul. Jadi makanya susah-susah gampang kalau istilahnya this kind of field gitu, this kind of profession yang digeluti oleh Mas Raymond ini susah-susah gampang.
ada profesional tetapi juga ada sentuhan personalnya gitu loh. Betul. Gitu loh Mas Remon. Silakan. Ya. Wow, banget nih Mas Ferli, benar-benar. Jadi saya juga tertarik pengen improve saya punya public speaking nih. Nah, ya, nanti kita sambil makan di Pertok aja, makan sate. Siap. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bisa tulis di komen ya. Nah, Mas Ferli ini kan punya, ya nggak apa-apa, kita promosi nih. Mas Ferli kan punya akademi nih, ya, kan trainer juga nih. Iya, betul. Ya, nah itu ada ininya nggak Mas? Ada apa namanya? Ada itu ada pertanyaan dari Rika era project property, jika mau belajar berapa lama? Nah, ini tergantung ya. Ya, saya coba jelasin juga sekaligus tadi dari Mas Remon ya. Jadi gini teman-teman, saya ini tidak punya kelas reguler. Kelas reguler itu pernah saya lakukan. Saya kecapean. Saya orang introvert, ngajar orang kadang nggak ada capek nih istilahnya gitu ya. Capek gitu loh, energinya nggak kejar gitu. Kasihan daripada saya turunin kualitas, saya bilang ya udah. Jadi sekarang saya ini adalah based on request, based by request. Jadi banyak sekali mulai dari corporate. Teman-teman kalau mungkin beberapa dari klien saya ini udah pernah coba. Kalau saya bisa sebut itu dari Century 21, itu tadi ada teman saya juga di situ. Terus kemudian juga ada Sumarekon, ada beberapa yang lain, Intiland gitu loh. Nah, saya mereka sudah training, saya training gitu ya. Dalam artian gini, saya based on request, itu pertama. Kedua adalah based dari modulnya maunya apa. Mau naikin personal branding, mau personal grooming, cara dandan seperti apa. Nah, saya punya yang sudah saya lakukan tahun lalu ya, dan cukup energi diperlukan betul sekali. Tapi jangan minum energy drink ya, kebanyakan nanti jadi malah shaky. Nggak bisa diem. Oke, Dian, apa kabar? Nah, jadi terakhir yang cukup laku keras adalah saya buat namanya modulnya Speak on Screen. Nah, Speak on Screen itu saya create karena saya cukup sedih. Teman-teman saya dari properti suka curhat sama saya. Gimana nih, Bos? Waduh, Mas Ferli ini lagi tiarap nih, kita nih lagi banyak ciong, apa segala macam. Orang pada takut untuk ketemu, apa PPKM awal-awal itu lah ya. Tahun 2 tahun yang lalu lah, sekitar bulan Julian lah. Maret kan mulai tuh. Juli mereka udah mulai kayak ngap lah istilahnya. Terus saya saya bilang, saya create yang namanya Speak on Screen. Berbicara di depan layar, seperti yang kita lakukan sekarang. Speak on Screen. Nah, saya coba ramu, terus kemudian juga banyak responnya luar biasa sekali. Sebulan ada 2-3 yang tertarik dan buat Zooming seperti ini. Nah, kalau itu kan lebih ke Zoom, karena mereka bayar, terus mereka ada semacam peserta dan segala macam. Gampang lah nanti di DM ke saya kalau tertarik ya. Jadi yang saya ajarkan adalah apa? Mas Ferli, berapa lama sebagai public relations, share your experience? Wah, kebetulan saya bukan public relations, saya public speaking trainer. Salah Pak Martin, public speaking. Enggak, memang beda dikit ya, publiknya sama, tapi kalau itu relation mungkin lebih kepada mewakili satu institusi. Kalau saya, sebetulnya saya MC. Saya MC kebetulan banyak sekali pengalaman, tahun ke-18 tahun ini. Jadi saya membukukan itu menjadi, ada 2 buku, yang satu lagi sudah jadi, tapi karena pandemi jadi agak tertahan. Ini namanya Speak for Success. Ini bukunya nih ya, ini masih baru nih. Waduh, ini besok-besok saya buat quiz aja deh. Tapi sayang nih, bukunya udah mulai habis. Nah kalau jadi saya buat kayak semacam metode. Misalnya contohnya gini metodenya ya. Ini teman-teman ini mungkin nggak ada hubungannya karena teman-teman mungkin jarang presentasi di depan orang. Tapi saya kasih contoh seperti ini. Misalnya saya bukan undang ya. Mas Remon ini menjadi sebuah acara, misalnya perhelatan product knowledge, PK ya, udah biasa lah ya, properti segala macam. Bapak Ibu sekalian, berikut ini mungkin MC-nya si Ferli nih. Bapak Ibu sekalian, mari kita undang adalah Bapak Remon yang akan menyampaikan product knowledge yang kita tunggu-tunggu bersama. Kita beri tepuk tangan meriah. Itu 700 orang tepuk tangan satu ruangan. Mas Remon duduk di depan, di VIP, berdiri, keringetan tuh. Waduh, ini saya gimana nih? Berdiri, langkah 1, 2, 3, naik ke panggung, menghadap penonton, terpampanglah 700 orang menatap kita dengan mata yang tidak mengedip. Apa yang akan dilakukan si Remon buat kita? Tegang, ya kan? Saya kasih tahu, jangan kayak orang susah, saya kasih tahu. Jadi, ketika kita naik panggung, ketika kita menghadap panggung sudah terpampang, yang kita bayangkan adalah ada 3 titik hitam imajiner. Kalau saya berhadapan ke depan sini,
Yang saya bayangkan pertama adalah titik sebelah kiri saya. Satu, ya, sebelah sana. Kemudian satu adalah titik 2. Kemudian yang terakhir adalah titik 3. 1, 2, 3. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Saya naik ke atas panggung. Saya mengangguk ke titik yang 1. Titik 2. Titik 3. Kembali ke titik 2. Baru buka mulut untuk mengucapkan Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selanjutnya. Senang sekali saya Ferdi bisa bertemu di kesempatan kali ini di acara persembahan dari Era Indonesia, apalah itu segala macam. Udah. Jadi bukan keleleran matanya jelalatan, saya nggak tahu apa-apa. Ketemu, aduh ada Pak Bos ini, ada Pak Bos. Jangan dianggap semuanya. Kita harus semuanya aja menyapu. Ada teori yang namanya visible access atau apa saya lupa namanya ya. Jadi kalau ada 3 orang yang berjejer, dalam satu aksis, ketika saya senyum ngangguk, itu 3-3-nya akan ngangguk semuanya. Senyum, ya betul. Jadi, betul. Jadi artinya apa? Kita nggak usah satu-satu ada 700 orang yang ada, kita drain off, kita akan capek ngadepin mereka semuanya. Jadi cukup 3 poin aja. Kalau sekarang Mas Feli, ini ruangannya panjang banget sampai belakang, ya nggak apa-apa lah, 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang nggak apa-apa. Tapi biasanya cukup 3 aja, 3 titik poin. 3 titik imajiner aja. 1, 2, 3, baru ke depan. 4. Maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mengembalkan gemper. Waduh, ini mah orang mana nih? Orang Sunda ini mah. Waduh, Kang Yan. Apa ini? Menghilangkan rasa gemper. Oh, Gemper itu nervous, grogi gitu ya. Nervous. Oh, oke. Ya, nervous ya. Jadi kalau nervous itu adalah seperti kuda liar, harus ditundukkan. Kita karena akan mengendarai kan, jadi kita harus tundukkan, kita harus tahu. Caranya adalah apa? Saya kasih tahu dulu. Kalau persiapan sebelum tampil, saya punya namanya kan kalau teman-teman agent properti senang cuan nih. Saya kasih angka cuan. Angka cuannya berapa? Bukan 7, bukan 4, bukan berapa, tapi 8 ya. Never ending cuan, 8 ya. Saya kasih bukan 1 tapi bukan 2 tapi 3 angka cuan. 8, 8, 8. Jadi dengan triple 8 itu sebelum naik panggung kita bisa melakukan yang namanya cooling down. Saya nggak bilang meditasi ya, tapi kita bagaimana memfokuskan diri kita berada di situ. Caranya adalah apa? 8 yang pertama kita tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kemudian tahan selama 8 hitungan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kemudian buang melalui mulut. Sampai 8 hitungan juga. Ulangi terus sampai 3 kali. Saya biasa sampai 3 kali. Salam dari Bojong. Oh siap. Dari Bojong kampung saya. Terus sampai 3 kali. Nah setelah itu saya baru buka mata. Terus saya bilang, saya akan bisa. Seperti biasa. Itu sih tergantung lah ya. Ada yang bilang pakai kalimat dari surat, dari apa segala macam, silahkan aja. Bisa keagamaan atau religi, atau bisa mungkin biasa aja kita mengsugesti diri aja. Tapi 888 itu selalu saya praktekkan gitu ya, untuk bisa membuat saya lebih tenang gitu. Jadi nggak usah gemper itu nggak usah grogi gitu ya. Kuncinya adalah apa? 3P, practice, prepare, practice, sama performance atau presentation. Gitu. Ini saya agak distract, ini hujan keras. Iya, kita hujan. Ini kan Pondok Indah kan sama hujannya keras banget. Iya, makanya. Oke. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah preparation. Kita harus tahu dulu preparation. Ini misalnya product knowledge ini saya kebagian jam berapa. Kemudian saya apa aja materi segala macam. Terus apakah sudah masuk semua segala macam. Terus kemudian yang kedua adalah apa? Practice. Kita latihan. Bisa di depan kaca. Bisa direkam, bisa di hadapan temen. Coba, lu lihat nih gue kurangnya apa segala macam. Dan terakhir adalah performance. Performance itu yang nggak boleh salah, gitu loh. Kalau saya boleh untuk presentasi nih, misalnya kan kita sering nih presentasi ke customer dan segala macam. Kita bisa pakai iPad, bisa pakai laptop, bisa pakai apapun lah. Bahkan bisa pakai kamera handphone sekalipun ya. Jadi gini, teman-teman kalau buat PowerPoint gitu ya. Ini Power kan brand kan ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kita pakai 10, 20, 30. 10 yang pertama adalah apa? Presentasi kita maksimal 10 lembar, 10 pages aja, 10 halaman aja. Ya, 10 halaman aja. Maksimal 10 halaman. Kita nggak mau buat cerita novel, ya kan? Kita nggak mau buat, apa tuh, misalnya skenario apa nggak, bukan. 10 maksimal aja. 10 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? 20. 20 itu adalah apa?
maksimal 20 kata-kata di dalam satu presentasi tersebut. Jangan kepanjangan. Iya, 20 kata-kata. Misalnya, hunian ini didirikan di atas perbukitan yang dulu adalah merupakan primadona dari kawasan Tangerang ini. Udah, segitu aja. Karena apa? PowerPoint atau presentasi itu bukan buku. PowerPoint ini adalah pembantu kita untuk menjelaskan. Orang lebih suka diberi visual daripada kata-kata. Makanya kalau sekarang saya ketemu orang menilai pertama sekitar 20% adalah apa? Kata-kata saya. 30% adalah apa? Suara saya. Dan sisanya berapa tuh? 50% adalah apa? Penampilan saya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kata-kata nggak terlalu orang ingat gitu loh. Tadi apa? Si Feli ngomong apa? Ya itulah tentang apalah, tapi gue inget si Ferry kacamatanya keren tuh misalnya, contoh misalnya gitu. Nah, tadi saya bilang makanya jadi 10 maksimal halaman, 20 kata-kata, dan 30 adalah apa? Dalam 30 detik saja, orang sudah mengerti maksud dari presentasi tersebut, satu halaman tersebut. Gitu loh. Apakah menyampaikan presentasi mesti dibarengi prestasi? Waduh, kalimatnya berat banget. Kalau saya sih setuju, ketika orang diminta presentasi berarti ada alasannya. Orang ini pasti seseorang, artinya bisa prestasi, bisa seorang yang punya pengalaman, experience, bisa apapun. Gitu loh. Tapi dengan presentasi saya yang bagus, yang sukses, saya yakin dia akan mencetak prestasi yang lebih baik lagi. Ayo silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Betul. Waduh, gitu. Kita sambil mengisi hujan-hujan sore hari di Jakarta Selatan ya, Mas Remon. Waduh, enak. Bisa goreng nih kayaknya nih. Waduh, iya nih. Nggak ada yang jualan hujan nih. Jangan. Kasihan nanti teman-teman Gojek pada kehujanan. Iya, kasihan juga. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Wah, ini klien saya juga nih, Fahriza ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Mas Remon mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ini berkaitan how to win customer heart. Ya, sambil nunggu juga. Oh iya, sorry, aku potong. Mas Remon, sorry, aku potong. Tadi speak on screen masih gantung tuh sebetulnya ya. Jadi gini teman-teman, yang pandemi itu orang kan nggak bisa datang tuh ke lokasi, ke site, ke marketing gallery dan segala macam nggak bisa. Yang ada apa mereka, misalnya contoh, Mas Remon bisa nggak saya dipresentasiin aja atau kirim aja deh via WhatsApp deh filenya misalnya gitu. Nah itu berbahaya karena dia pertama nggak akan buka kemungkinan. Kalau buka dia hanya lihat-lihat dan nggak ada makna, nggak ada impresi apapun, nggak ada nyawanya. Betul. Karena apa? Kita kan beda. Kalau misalnya kita nonton, ada presentasi, ada orang ngomong, Mas Remon, oke. Mas Remon kan suka tuh sekarang buat tuh di Instagram tuh loncat-loncat apa segala macam gitu loh. Seru itu kan, itu bagus gitu loh. Tapi tidak semua orang punya kepikiran seperti itu kan. Nah artinya adalah apa? Dia harus bisa presentasi one to one, satu lawan satu. Kalau public speaking, one to many, satu ke banyak orang. Kalau namanya one to one itu adalah apa? Private speaking. Nah, itu yang saya ajarkan juga. Saya terima juga panggilan untuk orang yang private speaking. Jadi saya pernah misalnya kemarin ini ada anak umur 19 tahun mau masuk Taruna Nusantara tuh. Dia kesulitan untuk berbicara di depan publik. Nah, saya ajarin juga. Apa nih ukuran kesuksesan dalam speaking apa aja Pak? Waduh, kesuksesan dalam yang pasti cuan dong. Dalam artian, ini Pondok Indah Properti. Waduh, ini tetangga kita nih ya. Tetangga ini. Tim saya kurang tahu nih ya. Iya, siap. Jadi kesuksesan atau parameternya adalah apa? Semua itu mudah karena orang makin percaya sama kita. Cukup sekali ketemu Pak Remon, sisanya saya WhatsApp aja saya udah seneng. Tapi saya harus ketemu Pak Remon dulu. Saya harus dibius dulu nih. Saya harus dihipnotis dulu dengan cara omong Pak Remon yang begitu meyakinkan, begitu membius, begitu membuai dan segala macam. Ibaratnya cowok si Valentino ya, si Raja Asmara ya. Orang cukup ketemu udah itu sisanya di WhatsAppan udah kelepek-kelepek lah istilahnya gitu ya. Apa nih penting juga kah menjaga penampilan ketika menyampaikan presentasi? Ya, itu nomor satu atau nomor utama gitu yang saya bilang tadi. Ketika yang saya bilang tadi, saya analogikan dengan handphone. Handphone itu belum nyala aja karena ada logo yang buah yang kecokel itu ya. Apa tuh namanya? Kegigit betul. Itu aja ngebuat orang wow gitu. Karena corporate brandingnya lah gitu ya. Brandingnya bagus banget gitu loh. Betul.
Mas Raymond misalnya ingat Mas Feli itu orangnya selalu rapi karena ketemu selalu pas giliran pakai jas. Tapi nggak pernah ke rumah saya kan, saya pakai singlet kan. Nah, karena saya punya personal branding di depan umum adalah saya harus pakai jas. Misalnya kayak gitu. Kita sering ketemu orang yang seperti itu kan. Oh, dia selalu rapi, dia selalu ini gitu. Atau bahkan ada orang yang mungkin memang dia rocker atau apa, dia pakai kaos singlet, pakai jeans jeans apa tuh, belel namanya segala macam gitu. Nah, kembali ke yang speak on screen. Speak on screen itu orang nggak ada yang mau datang. Artinya apa? Saya bilang, Anda harus tetap jualan. Saya ajarin Anda gimana supaya tampil di depan kamera dengan baik. Kenapa dengan baik? Pertama, Anda mewakili institusi. Era Indonesia nggak mau dong, misalnya si Pak Raymond ini misalnya tampil dengan kameranya ada di bawah. Dia adalah low angle. Kalau kameranya misalnya gini contohnya nih. Halo, Pak Raymond apa kabar? Aduh nih, yang Anda lihat apa? Hidung saya gede banget, ini double chin saya gede banget, misalnya gitu ya, atau janggut saya yang belum dicukur dan segala macam. Itu secara profesional itu kurang, kalau saya bilang kurang representatif. Sebuah perusahaan yang besar diwakili oleh orang yang nggak ngerti gitu ya tentang estetis dan segala macam. Terus kemudian apa nih? Ntar, saya tanggung ya, saya jawab dulu bentar. Jadi saya ajarin tuh bagaimana mengatur cahaya. Apa yang harus dibawa ketika presentasi. Terus bagaimana mengatur audio. Terus kalau misalnya pakai Zoom gimana, pakai Google Team dan segala macam semuanya saya bantuin. Karena kebetulan yang saya bilang saya pengalaman di dunia broadcast, saya pengalaman di dunia off air juga. Jadi saya cukup matang di dua-duanya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan, kapan speak to share lagi? Ya nanti ya. Si Kang Cep ini nanti ya. Ini yang lain lagi nih beda. Jadi speak on screen itu bagaimana saya ajarin pertama adalah one-to-one communication. Atau one-to-many. One-to-many itu seperti misalnya kayak Zoom. Atau misalnya Mas Raymond berada di satu lokasi misalnya di mana, misalnya di Ciputat misalnya, ada satu apartemen baru gitu loh. Mas Raymond itu bisa ya lakukan yang namanya inside presentation. Mas Ferdi, saya sekarang ada di ini nih, di villa ini nih misalnya, apartemen baru nih. Mas Raymond lihat dong, itu kayak gimana tipe villanya nih? Villa lagi, apa namanya, unitnya misalnya gitu. Ya ini yang one bedroom, ini yang studio, ini two bedroom, apa segala macam. Itu udah kayak film MTV, kameranya ngesapu ini semua segala macam gitu. Dan kita harus presentasikan dengan profesional. Atau misalnya Mas Raymond bilang, Mas Ferdi sorry ya saya telepon atau saya visi dari rumah nih, saya kebetulan lagi WFH nih misalnya gitu. Pas saya lihat, loh Mas Raymond itu di belakang itu ada jemuran ya? Loh itu ada, Mas Raymond pelihara apa itu? Bebek atau angsa, entok, apa tuh di belakang? Wek, selibut segala macam, pusing banget. Belum ada lari-lari, ada tukang apa, bakso, apa segala macam. Tidak profesional, tidak mewakili institusi yang kita wakili gitu loh. Istilahnya orang kan bilang, kayak gini sih orang dari PT ABC misalnya apalah, XYZ, ini kok kayak gini gitu loh. Nah itu yang tidak selaras dengan, mungkin ada kredonya. Kredo itu apa ya istilahnya, semangat dari perusahaannya. Perusahaan kita ini harus profesional, harus punya menjunjung tinggi, pakai seragam, warna ini, warna itu, segala macam. Makanya di speak on screen itu saya selalu mengajarkan minimal kita misalnya punya background yang standar, atau mungkin pakai standing banner, atau mungkin ada logo, atau mungkin kalau di cubicle kita tidak mengganggu pembicaraan orang dan segala macam. Nah itu profesionalisme yang saya believe banget, yang namanya profesionalisme itu akan membawa kita ke cuan yang lebih besar lagi ya, kira-kira gitu. Betul. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Tadi dari Pak Martin, kadang harus sabar juga ya Mas Ferdi. Kadang calon buyer maunya harga murah. Oh. Wah, kalau itu saya di luar ilmu saya tanya ke Pak Bos aja nih. Itu nggak ada ilmu public speakingnya, itu saya nggak tahu itu gimana caranya tuh ya. Saya juga pengennya murah kalau beli properti di mana-mana juga sama itu mah. Gitu. Jadi saya mencoba tidak menjawab semua pertanyaan yang di luar kapasitas saya gitu ya, Mas Raymond. Oke. Gitu. Betul. Kalau tadi speak to share apa ini, Pak? Mas. Jadi gini, awal-awal pandemi itu saya ada inisiatif, orang kan pada diem semua di rumah ya, nggak bergerak sama sekali, bahkan ada yang stres, teman-teman saya itu banyak yang kehilangan pekerjaan dan segala macam. Akhirnya saya berinisiasi buat namanya speak to share, speak to share, jadi berbicara untuk berbagi gitu loh. Jadi saya setiap hari selama 3 bulan itu, Senin sampai Jumat, saya hadirkan narasumber kayak saya ngobrol sama Mas Raymond. Berbeda profesi, bagaimana cuannya, berbeda
artis, bagaimana kehidupannya dan segala macam. Itu banyak tuh artis-artis, teman-teman artis saya wawancarain, ngobrol santai aja, orang ada nanya. Terus bahkan ada kemarin itu si Kang Cep itu pernah menang apa, saya lupa tuh. Ada batik, ada roti, ada apapun. Jadi mereka itu UMKM gitu loh. UMKM, terus bagaimana bisa bermuter lah istilahnya gitu loh. Apa tuh? Iya. Ada pertanyaan coba. Berani tampil beda, apakah berlaku dalam speaking ini? Oke, jadi gini, saya believe bahwa, jadi gini, saya punya namanya S4S, Speak for Success. Jadi ada 4 S, Mas Raymond. Di buku saya ini ada. Jadi, S yang pertama adalah skill. Kita harus, ini saya cepat aja ya. Pertama skill atau kemampuan, itu semua orang udah tahu lah ya, intonasi, bahasa tubuh, posisi tubuh, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh, dan segala macam skill. Kedua adalah sinergi. Kita harus bersinergi dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita datang jangan terlambat, kita bisa ketemu orang, ketemu dengan narasumber, terus kemudian juga mengetahui siapa nih Pak Raymond ini profilnya, dia suka apa, senang main golf atau senang mancing, senang nembak atau senang hiking, apa segala macam sinergi. Kemudian yang ketiga adalah simplify. Simplify itu adalah disederhanakan. Kita jangan sok-sok pengen kelihatan pinter pakai kata-kata yang kita sendiri nggak ngerti gitu loh, jelimet gitu. Mas Shelly, saya nggak ngerti nih, maksudnya dijelasin, jadi propertinya gimana sih? Udah tayang apa belum? Atau udah hadir apa belum? Serah terimanya kapan? Sebentar Bu, saya juga lupa kapan ya. Jadi on gitu ya. Nah, yang terakhir adalah signify. Signify ini sama seperti yang tadi. Harus unik apa enggak? Kalau untuk saya pribadi, saya believe bahwa setiap orang punya karakter yang beda. Kita ini bukan orang yang keluar dari pabrik dalam artian produk yang sama semuanya. Setiap orang punya spesifikasi. Saya suka ngajarin atau saya suka share orang untuk grooming. Pakai baju hitam semua, pakai jas, dasi, dan segala macam, baju hitam semua sama. Tetapi kan image-nya beda. Ada yang keren, ada yang culun, ada yang kayak Michael Jackson, sepatu hitam, kaos kaki putih, misalnya gitu. Ada yang misalnya kayak anak-anak muda, pakai jas tapi baju dikeluarin gitu loh. Nah, artinya apa? Silahkan aja membuat satu kayak semacam apa ya, karakter. Karakter itu contohnya kayak gini. Kita ingat ada Mas Tukul atau misalnya dulu almarhum Bunda Dorce misalnya. Itu kan karakternya beda sekali. Cara berbicaranya memang harus benar. Bahkan mungkin kayak misalnya siapa Mas Tukul itu kan orangnya agak medok misalnya gitu. Nggak apa-apa. Justru karakter itulah yang dibutuhkan. Kalau Anda nih teman-teman, maaf ya misalnya ada mulutnya cadel ataupun mungkin ngomongnya medok, kedaerahan dan segala macam. Terus nanya sama saya, Mas Ferry, ini saya supaya nggak medok gimana? Kalau saya bilang, kalau Bapak nyaman kayak gitu dan lebih menarik lagi, kenapa enggak? Gitu loh. Misalnya saya punya teman, misalnya agent saya nih, Pak Ujang nih. Ketahuan dari mana dong aslinya kan? Dari Bandung misalnya gitu. Wah, saya malah seneng. Waduh, Pak Ujang ini lucu ya kalau ngomong kayak Kabayan misalnya gitu. Kebetulan saya orang Bandung gitu, jadi nggak apa-apa celain ras sendiri. Nah, jadi artinya adalah apa? Itu bisa menambah apa ya? Istilah saya bilang daya tarik orang untuk bisa prefer. Dari sekian ratus agent yang ada di era Indonesia, saya ingat hanya Pak Ujang karena orang yang lucu sekali. Dia bisa meyakinkan saya, dia juga ringan tangan, dia pakai baju juga bagus dan segala macam, orang dia terpercayalah istilahnya gitu. Jadi kalau saya bilang kenapa enggak, kembangin aja. Tapi jangan sampai mencederai citra perusahaan, itu aja. Nah, itu penting tuh. Siap. Karena kita mewakili institusi sekali lagi ya. Betul. Itu Mas, itu yang harus dijaga. Itu profesionalisme yang harus kita jaga. Oke, nggak nyangka kita udah hampir sejam lebih nih, Mas Ferly. Seru banget. Saya biasa kasih training 6 jam, Mas Raymond. 6 jam, waduh. Ini mah stretching doang, ini mah nggak ada artinya. 6 jam ini. Saya seger jawabanin. 6 jam pakai Zoom gini, Mas Ferly? Kalau zaman dulu sebelum pandemi, saya 6 jam ketemu langsung. Kita berdiri, terus kita latihan suara, vokal, apa segala macam. Nah, kalau yang Zoom ini, yang speak on screen, saya kasih sekitar 3 jam lah. 3 jam itu pun juga mereka udah yang seru terus gitu ya. Alhamdulillah ya, maksudnya mereka responnya bagus gitu. Karena memang itu yang berguna sekali, Mas Raymond. Zaman sekarang ini, speak on screen itu bukan hanya untuk agent property, tapi mungkin juga untuk orang yang menyampaikan pendapatnya dari partai, dari mungkin sesuatu yang berkaitan dengan manajemen, segala macam perusahaan. Banyak sekali beberapa dari perusahaan yang saya training itu bos-bosnya gitu ya, level board of directors, istilahnya minta dikasih private gitu loh. Mas Ferry ini minta bantuan ini, kebetulan kalau misalnya bos-bos kalau ngomong kadang suka nggak nyaman, suka keringetan, suka kadang kumur-kumur, segala macam, belibet. Nah, disitulah saya masuk untuk kasih
Wah, ini ada Duta teman saya ini yang jualin rumah saya. Oh, Halo Duta. Duta Rewa. Waduh. Iya, kayaknya Duta itu kan bener kan? Oh iya, udah. Oke, apalagi Mas Raymond, silakan. Ya, saya jadi terkesima nih apa yang Mas Ferly sampaikan semuanya. Ya. Luar biasa banget ini ya. Jadi saya jadi banyak insight sekali yang dapat ya. Gitu loh. Oke. Jadi yang terutama tadi yang presentasi itu ya unik juga, bukan unik ya, memang kalau lulu 10, 20, 30 ya. Itu teknik juga ya. Begitu ya. Ya. Oke. Ini apa namanya? Oh, ada yang nanya nih. Nanya dulu deh, Mas Ferry seger banget bagaimana cara manage-nya? Waduh. Karena mungkin olahraga juga kali ya, kalau mau agak sotoy sedikit. Kalau umur kayak kita, ini saya kasih satu terminologi gitu ya. Orang itu ada yang namanya jelita sama lolita. Kalau jelita itu jelang 50 tahun gitu ya. Sebelum 50 tahun 40, 30 gitu ya. 30 tahun, 40 tahun itu namanya jelita, jelang 50 tahun gitu. Jelang 50 tahun. Nah, tapi kalau itu termasuk Mas Raymond. Nah, tapi kalau jelita itu adalah kalau lolita itu lolos 50 tahun. Oh, gitu. Nah, kalau lolita lolos 50 tahun itu adalah apa? Punya motonya gini. Kalau dulu kesehatan itu adalah pemberian. Bangun tidur, waduh, oke, kita kemana nih? Main yuk, apa segala macam. Zaman dulu nih, di bawah 50 tahun. Tapi kalau sudah lolita, lolos 50 tahun, kesehatan itu adalah apa? Perjuangan. Bangun tidur, aduh sakit ini lagi, asam urat lagi, makan soto Betawi kemarin, apa segala macam. Aduh, minum ini, minum itu, apa segala macam gitu loh. Nah, jadi supaya meminimalisir si kata tadi, kesehatan sekarang adalah harus diusahakan gitu ya, adalah perjuangan. Kita harus olahraga. Jadi teman-teman semuanya, kasarnya maaf sekali ya, saya punya banyak teman-teman yang di usia saya itu, dalam tanda kutip akhirnya merapat ke saya. Fer, ini gimana ya ngecilin perut? Fer, gimana ya sekarang gue udah tergantung sama obat? Fer, gimana ya sekarang saya harus grooming? Fer, gimana ya sekarang, karena gini, secara ini out of topic gitu ya, terutama pria nih. Pria yang sudah lolita atau kepala 5 atau ya 45 ke atas itu adalah apa? Secara saintifik, secara medis itu biasanya ada terjadi adalah apa? Perut membesar. Bokong mengecil atau menepos tepos gitu ya. Dan kaki mengecil. Dan di usia 60, badan akan shrinking, akan mengecil semuanya. Disitulah gunanya kita angkat beban, nge-gym. Karena apa? Supaya tulangnya kuat, kita bisa kalau ada si dokter, siapa itu? Dokter Henry ya, yang bilang, supaya kita nggak KKN, kanan kiri nuntun, kalau ntar umur 50 atau 60 gitu. Halo Meli, ini apa lagi nih? Waduh, jelita masih was-was menghadapi 50 lolita atau berarti panjang umur. Oh, alhamdulillah ya. Jadi gitu. Jadi memang harus diusahakan semuanya. Jangan kayak sorry ya, saya punya banyak teman sekali yang di usia ya lolita itu tuh kayak dibilang Fer ya, gini Mas sekarang saya udah tinggal inilah merapat sini, merapat situ, mengemong cucu apa segala macam. Saya nggak mau. Saya pikir hidup saya harus berarti, harus lebih semangat, harus ketemu orang banyak, belajar terus. Termasuk sama Mas Raymond, belajar terus gimana caranya jual sama orang, gimana bisnisnya, apa segala macam gitu. Jadi selalu haus, selalu merasa kurang. Nah, itulah energi yang selalu saya selalu suntikan gitu. Termasuk sekarang gini, saya datang hadir di sini bukan untuk mengajar, tapi saya untuk belajar. Ada pertanyaan, ada sharing, ada sanggahan, ada apapun itu. Saya belajar terus. Gitu. Silakan Mas Raymond. Iya, luar biasa nih Mas Ferly nih. Saya sampai bingung juga. Karena bingung tapi ngerti kan? Ngerti. Ini saya catat ini Mas. Oh siap. Waduh, walah. Wah ini jadi murid kesayangan saya nih kalau nanti saya ngajar. Saya kasih apel nanti ya. Apel beneran bukan handphonenya ya. Boleh. Wow, luar biasa. Iya, tanpa gigitan tapi ya. Oh ya Mas, mungkin gini ya. Kita bisa kita bisa public speaking, berbicara itu kan pasti kan juga harus punya knowledge.
Ya, betul. Iya. Jadi apakah apakah kita harus juga menambah knowledge kita, atau memang public speaking hanya speak yang dibumbui gitu, atau bagaimana, Mas? Ya, sebetulnya itu perjalanan panjang kalau berbicara apakah public speaking itu hanya knowledge atau sebagai tools aja gitu loh. Itu kan sebetulnya kayak orang ilmu bela diri sebetulnya. Kita menginstall satu aplikasi yang namanya public speaking ke diri kita. Terus kemudian saya juga menginstall misalnya ilmu bela diri apa? Silat misalnya ke diri kita. Itu akan berguna kalau kadang-kadang kita diserang gitu loh. Tapi sebenarnya public speaking akan dipakai ketika kita hidup, mau apapun urusannya. Karena kita ngomong sama orang. Kita berbicara sama orang, terutama mungkin berkaitan sama bisnis kita, asmara, mungkin sosial, sama tetangga, sama orang, sama polisi, apa segala macam. Nah, disitulah sebenarnya public speaking itu, jadi saya nggak tahu ya kenapa dinamakan public speaking. Karena yang tadi saya bilang ada namanya private speaking. Public speaking itu adalah one to many people, satu lawan banyak orang. Tapi kalau saya bilang one to one, itu juga namanya private speaking. Jadi sebetulnya basically is all about speaking. Yeah. Orang suka takut dengan namanya public speaking. Mas, saya takut nih. Kalau saya takut nih ngobrol di depan tadi yang Mas Raymond bilang di depan 700 orang. Tapi sebetulnya Mas Raymond berani nggak ngomong sama satu lawan satu? Emang kenapa? Apa susahnya ngomong lawan satu? Contohnya, Mas Raymond berhadapan dengan apa? Petugas auditor yang akan mengaudit kekayaan Mas Raymond. Berat juga kan? Takut juga kan? Atau lagi nyetir, tiba-tiba ada polisi, selamat pagi Bapak, silakan menepi sebentar. Aduh, nih kenapa ini gitu kan? Atau misalnya Mas Raymond lagi zaman SMA, si ceweknya bilang, Raymond sayang, papaku mau ketemu nih hari Sabtu malam besok. Mati gua, ada apa nih gitu kan? Nah, satu lawan satu itu juga tetap sesuatu yang dalam tanda kutip mengerikan gitu kan? Jadi sebetulnya public speaking itu adalah satu brand yang bisa dikatakan adalah apa? Mengambil mayoritas dari ketakutan orang sebetulnya. Orang takutnya adalah berbicara di depan orang. Berbicara di depan publik sebetulnya. Nah, saya believe adalah apa? Public speaking betul harus ditundukkan. Tetapi yang lebih menantang dalam hal ini terutama adalah apa? Karena kita punya satu tujuan, itu adalah successful public speaking. Kita punya harus namanya call to action. Harus punya, kalau ibaratnya senjatanya. Kayak orang ibaratnya, misalnya Mas Raymond nih, misalnya kita saingan nih, Fer, lu jangan macam-macam apa segala. Saya diam aja gitu. Terus saya bilang gitu, Mas Raymond dapat salam dari si Anu, misalnya mantannya Mas Raymond. Terus Mas Raymond, tahu dari mana? Langsung ngantuk semuanya kepercayaan dirinya. saya harus punya satu, kalau Superman itu kryptonite gitu ya, satu kelemahan misalnya gitu. Nah, bisa kelemahan, bisa deadline, bisa apa tuh misalnya satu push aja lah. Saya kemarin ini sempat istilahnya sharing lah dengan teman-teman atau anggota dewan yang terhormat itu ya dari DPRD beberapa di bimbingan teknis. Saya bilang gini, bapak-bapak ini kan wakil rakyat gitu ya, sebaiknya bapak juga punya satu public speaking yang kuat untuk bisa memberikan satu call to action. Mungkin ada rancangan anggaran, RAPBD, dan segala macam. Kita bukan hanya ngeliatin angka, jeder segala macam aja, tapi kita kasih deadline juga. Ini loh, ini sudah tidak bisa menunggu apa segala macam. Atau mungkin ini kebetulan ada perusahaan yang ingin mensponsori apapun segala macam. Jadi ada satu angle. Terutama kalau kita mau presentasi, kita harus menganalisa ini storyline-nya, story plot-nya mau diapain. Kalau ibaratnya kita buat semacam film misteri gitu. Kira-kira ntar pembunuhnya mau ditampilin di mana? Pembunuhnya kira-kira siapa gitu. Wah, ini pertanyaannya apa nih? Waduh, panjang amat nih. Nah, bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank karena audiens yang iseng mengganggu presentasi? Cara mengembalikan alur. Waduh, artinya blank sebetulnya ya. Iya, Mas Raymond pernah blank nggak, Mas Raymond? Wah, pernah ya. Saya apalagi waktu sidang skripsi saya ngeblank. Udah lama itu mah. Itu mungkin karena itu mau diputusin kali. Oke. Wah, kadang-kadang Mas Ferry kalau ke distract itu jadi ngeblank. Ke distract aja. Iya. Ya, betul. Jadi gini, distract itu secara ilmiah gitu ya. Itu karena pasokan udara dari darah gitu ya ke otak itu katanya mendet, apa bahasa mendet tuh, tersumbat ya. Jadi kita langsung blank gitu loh. Nah, itu diakibatkan karena apa? Kalau menurut saya ada dua.
kita overestimate atau kita underestimate acara tersebut. Overestimate karena apa? Waduh, nanti ketika saya PK atau product knowledge itu nanti ada Pak Menteri datang nih. Waduh, tegang nih, overestimate nih. Waduh, pressure tinggi segala macam, takut salah apa segala macam. Presidir mau datang, CEO mau datang, founder mau datang, semua kumpul di depan semuanya. Wah, menteri dari luar negeri apa segala macam. Waduh, pressure. Itu namanya adalah overestimate the event. Yang ada kita blank. Tapi ada juga kalau underestimate the event. Kita datang sini, santai, ini teman-teman gue semua, tuh juga semua si ini, si itu, teman gue main sepeda, apa segala macam, santai gitu. Saking santainya, kita nggak fokus, kita nggak konsen, kita lupa tadi ngomong apa. Itu yang dinamakan blank. Nah, caranya blank adalah apa? Memang itu satu, kalau ibaratnya petir, kita nggak tahu, tiba-tiba ada petir aja terjadi gitu. Tapi untuk menghindari, yang pasti kita harus konsen. Contohnya adalah apa? Kalau misalnya kita pakai namanya cue card. Cue card itu kan kita selalu misalnya ada pointers. Setiap pointers kita ganti tuh dari A ke B. Pegang aja itu B-nya. Udah ngomong B, kita pindah ke C. Nah, itu kayak orang apa sih? Kalau di Islam itu ada namanya kayak wirid atau apa gitu ya, kayak pakai ini ya. Kayak pakai bola-bola kecil itu ya. Nah, itu. Saya takut salah ngomongnya. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi tanpa kita pegang apapun, kita impromptu atau alias improvisasi, nggak ada nggak ada rencana. Yang ada apa? Kita harus tahan dulu, berhenti aja dulu. Jangan kita paksakan untuk mengingat, karena ketika sedang tersumbat-sumbatnya, itu nggak mungkin kita mengingat. Memori kita sudah tidak siap. Itu yang saya baca gitu ya. Saya coba kenapa sih orang ngeblank gitu. Nah, artinya apa? Kita tenangin dulu, si tekanan darah itu turun lagi, baru kita akan ulangi lagi, kalau perlu kita dari awal lagi. Nah, ketika sambil kita berbicara dari awal itu mungkin awal alinea tersebut ya, baru kita akan kembali ke si poin yang kita tinggalkan sebelumnya. Gitu. Bahkan kalau mungkin di acara yang lebih santai, kita akan bilang, oh maaf Bapak Ibu sekalian, saya ngeblank. Bisa aja gitu. Tapi bisa juga enggak, lebih baik sih tidak. Nah, saya termasuk orang yang believe bahwa mengucapkan maaf itu sah-sah aja. Ada yang orang bilang, jangan ngucapin maaf, nggak usah, nanti menurunkan kredibilitas kita. Tergantung dari acaranya. Gitu. Saya pernah memandu, ada 3 menteri datang, menteri A, B, C gitu ya. Tapi yang datang baru B sama C. Jadi ketika yang C-nya sedang presentasi atau sedang sambutan, menteri A-nya datang, saya disalahin. Kenapa tidak disapa? Saya bilang itu orang lagi ngomong di atas. Saya bilang gitu. Akhirnya namanya kita kita konsekuensi lah ya. Akhirnya udah saya naik ke atas, Bapak Ibu sekalian. Berikut ini kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Menteri A yang baru saja hadir bersama kita. Kami mohon maaf atas keterlambatan sapaan ini. Terima kasih. Udah 1 kali aja. Sangat elegan. Dia suka, happy. Kita juga happy. Protokoler happy. Yang punya hajat juga happy. Udah. Orang juga lupa kok istilahnya gitu. Di Indonesia itu tidak ada yang namanya istilahnya suatu kesalahan sampai lempar sepatu. Kalau di mana di Rusia apa di mana gitu ya, ada lempar sepatu tuh. George Bush kalau nggak salah, saya lupa pernah lihat. Dilempar gitu loh. Di Irak ya bener ya. Nah, kalau di Indonesia harusnya sih nggak ada lah ya. Oke, benarkah keahlian berbicara di depan umum, public speaking adalah bakat? Tidak benar. Tidak benar. Saya contohnya, saya ini orang introvert, saya nggak bisa ngomong. Tanya teman-teman SD, TK, SMA saya, SMP saya nggak bisa ngomong. Saya bukan jago ngomong, saya tidak suka ngomong. Tetapi karena karena UUD, ujung-ujungnya dukungan buat anak istri alias duit. Saya harus hijrah, saya harus bisa mengembangkan bakat saya. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman, kalau Bruce Lee dia bilang, saya lebih takut lawan yang melatih 1 jurus dengan 1000 kali daripada melatih 1000 jurus dengan 1 kali masing-masing. Jadi artinya apa? Kita harus latihan. Wah, kalau Mas Raymond udah tahu ya tentang Bruce Lee ya. Jadi kita harus latihan. Mas Raymond udah misalnya, oke, Mas Ferry, sejak ini saya akan latihan untuk cara ngomong, presentasi, cara baca, dan segala macam. Udah, itu aja dilatih terus. Yang saya bilang, saya believe bahwa dengan kita kemampuan berbicara, itu setengah dari kesuksesan itu udah di depan mata. Kalau saya bilang, hanya tinggal maunya gimana. Bahkan kalau di Jakarta ya, di kota-kota besar itu banyak orang yang tadi saya di awal, banyak orang yang dalam tanda kutip jualannya dengan ngomong doang gitu istilahnya ya. Tapi dia make good money. Dalam artian bisa berbisnis, bisa ngenego apa segala macam gitu loh. Saking kita impresnya sama orang tersebut, kita pikir dia ownernya, padahal dia bukan. Dia adalah orang middleman, orang apa sih istilahnya kalau kayak gitu?
apa sih ibaratnya pialangnya atau apanya lah gitu ya. Ya itunya lah gitu. Middleman-nya lah gitu loh. Nah, saking terkesimanya, wow ini keren banget itu. Bahkan mungkin ownernya dia nggak bisa ngomong banget. Gitu. Kadang-kadang kita listing ketemu kan ya. Ketemu mungkin taruhlah si siapanya gitu lah, si tangan kanannya, si ajudannya, si PR-nya apa segala macam. Ownernya paling dia selingkuhan gitu, halo, udah hilang lagi apa segala macam. Gitu. Jadi yang penting adalah apa? Banyak sekali orang, aduh Teh Mira, Damang, kumaha. Nah, banyak sekali di Jakarta ini adalah orang yang dalam tanda kutip yaitu dengan kemampuan berbicara yang baik dan benar, yang meyakinkan, orang banyak yang terkesima dan terkesan gitu loh. Itu Mas Raymond. Wah, seru sekali ya. Ini kita nggak ngerasa ya. Thank you banget. Saya masih stretching kok ini. Iya. Thank you juga nih teman-teman yang lainnya. Ada beberapa yang ikut nonton ya. Ikut hadir, Ibu Vanes, itu ada kalimatnya benar, your brain is powerful. Nah, saya mau kasih tahu nih, your brain is powerful. Setuju. Kita ini katanya cuman kita ini hanya menggunakan sekian persen gitu ya. Persen, betul. Betul nggak sih? Otak kita, betul. Betul. Nah, ini saya mau bukan mengkoreksi ya. Saya punya pendapat sendiri. Saya orangnya agak sedikit keras. Punya pendapat itulah gitu ya. Nah, orang suka bilang gini ya, Ibu Vanes juga tadi udah menyampaikan satu kalimat bagus banget. Your brain is very powerful. Tapi saya bilang gini, knowledge is power. Setuju ya? Ya, setuju. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi saya lebih setuju adalah apa? Applied knowledge is more powerful. Gitu loh. Saya nih lulusan arsitek dari Bandung. I have knowledge on architecture. Tapi kan saya nggak digunakan. Lulusan arsiteknya ini. Jadi kalau saya dibandingkan dengan orang yang mungkin baru lulus, mungkin jagoan dia. Karena saya tidak mengaplikasikan knowledge saya sebagai praktisi arsitek gitu. Tadi Ibu benar itu bahwa otak kita memang benar banget gitu loh. Nah, bagaimana membuat ilmunya bagus banget. Oh, terima kasih, thank you. Yeah. Jadi adalah apa? Kalau Anda punya satu kemampuan nih, taruhlah tadi misalnya Mas Ferdi, saya mau coba nih yang namanya public speaking, ya udah latihan terus dan aplikasikan di presentasi Anda. Yeah. Mas Ferdi, saya ini kece Mas Ferdi. Saya ini dulu bunganya di SMA nih, kembangnya di SMA gitu. How to turn your beauty into money? Itu pertanyaannya, lebih keren kan? Ya. Ada orang suka bilang, Mas Ferdi, lu kan sorry ya, istilahnya sotoy dikit. Mas Ferdi, lu kan good looking nih, main sinetron aja gitu loh. Sama kan kayak gitu kan? How to turn your good looking into money? Nah, sekarang teman-teman punya kemampuan public speaking, punya keren, punya tas bagus segala macam, jangan disimpan di lemari aja tuh tasnya. Sekarang branded bag, punya jam keren apa, pakai kalau kita presentasi. Nah, itulah metode yang saya terapkan kalau saya grooming, kasih training grooming. Be the best at your performance. Orang akan ngeliat, wow. Makanya saya ketemu dengan teman-teman agent property itu senang karena apa? Mereka always put everything into it. Memang bukan jadi kesannya norak, semuanya branded, bukan. Tetapi itu membedakan. Semua orang bisa membeli barang branded, tetapi tidak semua orang punya yang namanya membeli kelas atau selera. Nah, selera itu yang berbahaya. Gitu, keren, ilmunya bagus. Thank you. Wah, Mas Hendro Sanyoto, selamat bergabung. Gitu. Mbak Vanessa, thank you banget. Kapan-kapan kita buat kayak gini ya, biar seru ya, si 57 Promenade. Asik. Harus itu, gitu. Harus dong, siap, standby. Oke, balik lagi ke tema kita, Mas Ferli. Berarti kan how to win customer heart itu berarti kan kita juga harus punya landasan untuk menggunakan public speaking ya, dalam arti ya. Betul. Untuk memenangkan hati customer kita ya. Jadi cara-caranya yang tadi Mas Ferli udah sampaikan, mungkin teman-teman ini kan tadi ada yang kelewatan ya, mungkin dari namanya. Nanti di save aja Mas Raymond. Habis ini di save, dimasukin di IG-nya Mas Raymond, nanti orang bisa nonton kembali. Iya. Oke. Waduh, flexing in agent property gimana? Thank you Mas Hendro. Itu katanya flexing di antara agent property, bagaimana menghindarinya. Wah, itu susah itu. Oke,
pertanyaan saya, itu flexing agen propertinya atau flexing si barang propertinya? Kalau barang properti memang harus di flexing dong, biar orang, wah siap Bapak Nesa, siap. Rumah harus misalnya berapa? Aku lihat di IG-nya Mas Raymond, rumah 13M. Ada ini, ada itu, segala memang harus di flexing dong, istilahnya kan. Tapi kalau diri kita, speaking apa ini, flexing public speaking, bagaimana menghindarinya? Oke. Kita itu sebenarnya bukan flexing, ini istilah yang agak ini ya, kalau saya bilang sih, flex. Saya terus terang nggak bisa komen tentang flexing, silakan setiap orang punya hak untuk punya, dengan harta, misalnya gini, saya punya uang 100M, Mas Raymond punya uang 100M. Kalau saya pengen flexing, Mas Raymond enggak. Itu hak setiap orang masing-masing kan, tujuannya apa? Kalau saya pengen pansos, Mas Raymond bilang, enggak Mas Ferry, saya nggak mau, udah lewat saya masa-masa kayak gitu, saya memang dari dulu seperti ini, udah kaya misalnya, udah santai gitu loh. Nah, kalau saya bilang sih itu tergantung. Nah, itu kembali namanya apa? Personal branding kita. Orang itu pengen mengenal si Verly itu apa? Si Mr. apa? Rolex, si Mr. iPhone, si Mr. Alphard, si Mr. apa gitu loh. Atau ketemu Mas Raymond yang mungkin mobilnya biasa aja misalnya gitu ya. Tetapi jago banget jualannya. Saya sering ketemu dalam acara awards, itu pemenang-pemenang dari tahun ke tahun dia lagi. Orangnya biasa banget. Bukan yang show off apa segala macam, flexing segala macam, enggak gitu loh. Jadi saya pikir itu pilihan sih, flexing atau tidaknya. Dan itu adalah apa? Berdasarkan apa? Yang kita personal brandingnya mau gimana dikenalnya. Gitu loh. Ada MC yang lucu, ada MC yang seru, tapi ada MC yang serius, tapi ada yang serius dan setengah lucu, yaitu saya. Jadi saya harus punya positioning image ya, Mas Raymond ya. Jadi orang juga mau diapain gitu. Kalau teman-teman follow Instagram saya nggak pernah ngeluarin tentang pekerjaan saya yang serius-serius. Saya malah yang receh-receh gitu kan. Wanita senangnya pria pendiam, apa diam-diam transfer misalnya kayak gitu. Itu yang hal-hal receh yang nggak penting. Ya kan. Nah, oke. Apa ada pertanyaan lagi nih kayaknya sebentar coba. Ketika presentasi di hadapan senior yang mungkin ilmunya lebih baik. Oke. Bagaimana presentasi di hadapan orang yang lebih pintar atau yang lebih senior gitu ya. Tipsnya adalah satu. Pertama adalah kita harus percaya diri yang pasti. Karena nggak ada orang yang menolong kita selain diri kita ya, selain Tuhan tentu saja ya. Nggak ada yang menolong selain kita. Itu pertama. Kedua adalah apa? Kita selalu terbuka dengan yang namanya masukan atau input dari dia. Gitu loh. Sama kayak kalau kita mungkin lagi diuji di zaman kita mungkin sarjana ya. Kita terbuka dengan yang namanya misalnya apa ya? Terbuka dengan namanya ada masukan atau ada sanggahan atau apapun. Tenang aja. Jangan panik, jangan terlihat seperti tikus yang terpojok istilahnya gitu. Kita harus tenang aja. Orang yang tadinya ingin memojokkan akan berubah pikiran kalau kitanya tenang. Gitu loh. Dan tetap tidak arogan. Karena bahkan kalau orang defensif, kita akan makin sebel nih. Dia pikir dia tahu semuanya nih. Ngomong soal real estate di Los Angeles, gue tinggal di Los Angeles sudah 20 tahun, ini dia nggak tahu apa-apa nih, coba gue kejar. Orang akan sebel. Tapi kalau misalnya sekarang saya bilang, iya Bapak Ibu sekalian, ini adalah prospek dari Los Angeles di real estate di sana nih. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mungkin ada masukan silakan. Saya juga butuh satu insight yang terbaik berkaitan dengan properti ini. Udah gitu aja. Jadi kita lebih terbuka. Nah teman-teman mungkin kalau misalnya oke ini ada pertama atau gini. Oh udah nih tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Wah kita bisa sampai 8:30 nih kayak ngobrol terus. Seru nih sebenarnya. Iya seru nggak apa-apa. Saya sih seneng-seneng aja mas bagi-bagi pengalaman. Iya. Silakan Mas Raymond kalau ada pertanyaan. Iya. Saya sampai bingung mas. Tadi udah lagi mencerna nih. Ya. Terlalu kalau ibarat ini kalau kayak di all you can eat ya, makanannya banyak banget. Sampai bingung. Iya. Iya. Tapi oke banget nih Mas Ferly nih insight-insightnya ya kali ini. Jadi sangat memberikan masukan dan insight untuk kita dan saya dan teman-teman yang hadir di sini ya gitu. Mungkin karena ini waktunya sudah mulai sore nih Mas. Mungkin kata-kata tips-tips kata-kata pesan-pesan untuk teman-teman nih dalam hal untuk improve. Sebelum saya kasih
sebelum saya kasih take home message, saya juga ngajar personal grooming ya. Saya mau tanya dulu nih teman-teman, silakan ketikkan satu kalimat atau yes or no gitu ya. Teman-teman, menurut teman-teman, ini personal grooming ya. Menurut teman-teman, barang KW oke apa enggak? Beli barang KW oke apa enggak? Nah, Mas Raymond juga bingung tuh. Barang KW tahu kan, barang bukan ori kan, KW lah gitu ya. Ini saya suka kasih pertanyaan kepada teman-teman yang saya kasih training untuk personal grooming. Saya sering banget lihat orang pakai barang KW yang ada bakal ikat pinggang dengan huruf-huruf lah ya, huruf ini, huruf itu segala macam lah ya. Nah, silahkan, ayo ketikin dong teman-teman, yes or no. Yes berarti setuju, atau no berarti nggak setuju ya. Saya no deh. Oke, ini bagaimana Mas Ferry membuat target? No! Wah, ini Mas Raymond sendiri. Tidak ya? Oke, tidak. Oke. Wah, pada no semua nih. Tidak ya? Waduh, Pak Martin, properti. Nggak ada yang oke nih. Oke aja. Tergantung pemakai. Wah, keren. Keren. Oh, Mbak Nani. Oke, siapa lagi tuh? Wah, ini nggak ada yang... Saya pengen ada yang jawab yes nih, saya pengen tahu nih. Yang yes mana nih? No, mendingan gak usah ada merek. Waduh, keren. Oke, coba kita satu lagi. Jen, era properti. Oke, Mbak Jen. Oke, no ya. Oke, mau tahu jawaban saya? Ini kalau ibaratnya ini rahasia umum, unnecessary mention. Sebetulnya lu gak usah diomongin kali gitu. Tapi kalau saya orangnya seadanya ya. Jadi gini, pertama, saya sering melihat ada teman-teman properti gitu ya, agent properti yang pakai ikat pinggang atau buckle-nya itu pakai huruf tersebut gitu. Wah, laku banget lah gitu loh. Pertanyaan saya, kalau memang dia dalam tanda kutip pekerjaannya atau profesinya gitu, yang dia mampu membeli itu, nggak masalah. Itu buckle itu kan harganya sekitar 7-10 juta lah gitu ya. 7-10 juta si buckle itu yang asli ya, si ikat pinggang tersebut, belt tersebut gitu loh. Nah, kalau memang orang melihat bahwa dia profesinya, oh dia memang agent properti yang paling laku, keras, bestseller di selatan apa segala macam, fine. Beli aja. Itu yang misalnya yang KW lah misalnya ya, nggak apa-apa, orang nggak akan tahu. Tapi dengan catatan KW-nya yang harus yang bagus. 1:1 gitu ya, istilahnya gitu lah ya. KW super, nah ini anak daerah sana tuh ya, tahu ya, tukang belanja gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kita profesinya tidak mendukung, taruhlah misalnya, paling maaf ini contoh aja nih ya, gajinya dia mungkin di bawah 10 nih misalnya. Masa dia beli ikat pinggangnya 7 juta, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Gitu. Jadi orang akan mempertanyakan, ini berarti ini KW nih si ikat pinggangnya gitu loh. Nah, jadi kalau saya bilang, terlepas dari kualitas dari yang dibelinya, sebaiknya tidak membeli kalau kita merasa bahwa kayaknya kita belum mampu deh beli itu. Tadi betul, ada beberapa yang, ada mirror tuh, bener tuh. Waduh, ini tukang belanja nih, Mbak Julia. Ya, kapan-kapan kita belanja bareng ya ke daerah sana ya. Nah, itu banyak yang mirror di sana ya. Oke. Nah, sebaiknya membeli apa? Membeli yang brandless, alias tidak ada brandnya saja. Masih bagus juga. Nah, saya kasih lagi tips buat teman-teman yang cowok nih terutama nih ya. Jadi barang-barang yang wajib punya dalam tanda kutip, mohon maaf sekali saya pakai kata mahal. Yang untuk cowok adalah apa? 3. Pertama, jam tangan. Kedua, ikat pinggang. Ketiga apa? Sepatu. Untuk cowok nih ya. Ya, jam tangan, ikat pinggang, dan sepatu. Kalau mau mahal di situ aja. Itu akan dipakai kita semuanya. Jam tangannya gimana? Ikat pinggangnya gimana? Sepatunya punya harus berapa? Ikuti training saya. Asik jualan ya. Nah, tapi kalau untuk cewek, jam tangan iya, ikat pinggang juga iya kalau pakai. Terus sepatu apalagi kan? Tambah lagi adalah apa? Bag, branded bag. Saya sering sekali ketemu agent properti, bagsnya itu gokil-gokil, itu wow gitu. Tapi saya kan nggak punya mata secantik teman-teman wanita nih. Oh itu yang KW, oh itu yang ini saya nggak ngerti dah. Tapi intinya mereka sudah punya taste yang bagus sekali dengan yang ada tulisannya tuh di sekarang lagi in kan. Nah itulah ya, itu branded bag. Yang terakhir adalah apa? Bisa jewelry. Nah jadi cewek itu ada 5, kalau cowok cukup 3 aja. Kalau cowok adalah ikat pinggang, jam tangan sama sepatu. Kalau cewek tambah adalah apa? Bags atau tas sama jewelry gitu loh. Dan itu pakai aja nggak apa-apa. Itu giwang, ya giwang jewelry. Cincin untuk cowok sebaiknya enggak,
Tapi kalau misalnya cincin permata silahkan aja. Tapi agak terlalu flexing, agak terlalu mengganggu, agak distracting. Kita akan menjelaskan nanti kan ada banyak, ada price list, ada lokasi, pemilihan unit dan segala macam. Si cincin permata yang ratusan juta itu untuk cowok itu agak mengganggu. Tapi kalau cewek sih oke-oke aja. Gitu teman-teman, silahkan. Iya. Tadi HP wah, langsung belanja nih besok nih. Mas Herli, kalau HP masalah gini ya. Jadi gini, HP itu agak subjektif. Kalau misalnya si HP si buah yang tergigit tadi itu, kalau misalnya nggak semua orang bisa mengerti, Mas Raymond, terutama kalau misalnya ibu-ibu ini kan bukan ibu-ibu ya, orang rumahan lah gitu. Nah, pembeli Mas Raymond kan macam-macam, heterogen. Syukur-syukur orang yang gaul, orang kantoran yang mengerti bahwa wow, ini udah Pro Max 13 dan segala macam, silahkan aja. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya mau ditambahin boleh dari yang 5 tadi itu nggak apa-apa. Gitu loh. Halo Willy, Damang. Halo Andi juga, oke. Kira-kira gitu, Mas Raymond. Kalau ada pertanyaan silahkan di DM ke saya aja, follow saya juga. Nanti kalau institusi dari property agentnya butuh training, kabari. Asik jualan. Thank you ya Mas Raymond ya. Ya, kalau butuhnya, bukunya Mas Ferli tadi masih ada nggak? Public for Success? Di saya sih ada, tapi ini memang untuk koleksi saya ya. Saya kadang kasih dalam artian ya, you know lah gitu, ada beberapa ini gitu. Tapi kalau nggak salah ya di Tokopedia masih ada kalau nggak salah. Harganya sih 84.000. 84.000. Ya. Nah, kalau di di online ya itu ya. Tapi kalau misalnya mungkin di Blok M Square mungkin masih ada banyak sih kayaknya sih. Harus iseng ke sana sih harusnya. Nah, kebetulan saya ada satu lagi bukunya namanya kan saya namanya Speak ya. Speak for Success itu adalah ibunya semua. Nanti ada Speak for MC itu udah launching, tapi belum dicetak gitu ya. Terus ada Speak for Businessman, Speak for Agent. Nanti saya akan buat Speak for Women, Speak for Muslim, Speak for milenial. Saya banyak udah di kepala semuanya. Cuman ya karena pandemi ini agak terseret-seret gitu ya. Iya. Saya pembeli pertama ya Mas. Oh siap. Ini saya luar biasa dulu nih, ajukan jempol dulu nih, Mas Raymond. Buku saya belum terbit, Mas Ferli, saya pesan 10. Waduh, ini luar biasa sekali, satu kehormatan ya. Saya ingat, saya sampai sekarang saya capture itu kalimatnya. Betul, terima kasih loh Mas Raymond, selalu. Ya, siap. Nanti saya tanda tanginin semuanya, pakai nama semuanya ya. Siap. Oke. Siap. Ada ini Mas, sebelum kita tutup nih ya. Oh iya, take home message ya. Take home message. Ya. Jadi teman-teman Insan Property, terima kasih sudah bersama saya. Saya sangat senang sekali ini orang yang nemenin saya sampai jam segini masih banyak juga. Saya senang sekali. Kacamata buat agent properti dipakai. Nah ini kacamata buat agent properti sebaiknya dipakai atau tidak. Nah saya kasih tahu nih ya. Kalau teman-teman tahu, saya dulu sempat di satu stasiun news gitu ya, news yang cukup inilah ya, istilah terdepan lah gitu ya. Awal-awal saya nggak pakai kacamata, saya tampil di situ. Boleh di YouTube itu ada ada videonya saya. Lama-lama saya merasa ini semua presenter yang di sini orangnya pinter-pinter. Narasumbernya dari kementerian ini, orang dari Google, apa segala macam pintar semuanya. Supaya saya percaya diri, saya pakai kacamata biar terlihat pintar. Oke. Jadi kacamatanya bagus Kang. Terima kasih Nuhun. Berarti kacamata Mas Ferli bukan kacamata ini ya, bukan kaca minus atau plus ya? Ya betul. Jadi sebenarnya saya minus 8 bahkan saya pakai soft lens gitu loh. Nah cuman nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gini saya kan kacamatanya bolong ini. Nah ini tuh. Oh alah. Karena ya ini. Sama Pak Martin. Iya betul, saya tadi udah coba, waduh matanya ini banget karena kan saya pakai ring light. Nah di training saya di Speak on Screen saya kasih tahu ada apa aja, ada ring light, ada tripod, ada banyak handheld segala macam gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau ingin tampil lebih qualified, lebih istilahnya borju gitu ya, beli kacamata. Nah pemilihan kacamata pun ada tekniknya, jangan sampai membuat kita tua, jangan sampai membuat kita kayak kutu buku, jangan sampai membuat kita kayak orang yang serius. Justru harus gaul. Ya ada beberapa yang Mas Ferli saya pakai kacamatanya warna putih biar unik. Saya punya teman tuh di Bandung tuh agent properti itu kacamatanya putih tuh udah udah beruban dan segala macam, tapi jadi unik malah gitu. Nah saya bilangin tergantung dari terima kasih Pak Martin, thank you Martin Property. Oke, siap. Nah jadi tergantung dari kita maunya gimana. Pakai kacamata itu untuk apa? Ada beberapa orang yang bahkan pakai kacamata hanya untuk itu tadi, untuk pencitraan, untuk bisa kesannya pintar, untuk bisa memperbaiki wajah. Wajah itu kan sebetulnya nggak simetris. Bahkan seorang Tom Cruise aja saya pernah lihat, itu dibedah tuh.
kiri kanannya itu gak simetris badannya, wajahnya sorry. Nah supaya kita simetris, kita buat apa namanya? Kan kalau nggak salah di internet itu ada tuh kita apa ya simulasi wajah kita kayak gimana, nanti sama dia dikasih kacamata yang cocok dan segala macam. Nah dari situ baru kita bisa buat kacamatanya gitu loh. Kalau saya bilang kacamatanya jangan, saya lebih percaya gini teman-teman, ini satu tips lagi. Saya lebih percaya dengan uang 5 juta, saya bisa beli kacamata 5 daripada punya 1 kacamata. Nah, itu enggak, ini perumpamaan ya. Kalau Pak Raymond kan 5 itu 50 juta satunya. Kalau ini kan 1 juta. Gitu. Jadi teman-teman, termasuk jam juga nih. Saya punya teman sahabat, dia punya jam misalnya, Fair, gue punya jam 1 nih, 100 juta, dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, gue daripada punya 100 juta, gue mending 100 jutanya gue beliin 5 jam. 20, tapi warnanya beda-beda, bentuknya beda, untuk ke kantor beda, kawinan beda, presentasi, untuk olahraga, dan segala macam. Gitu. Nah, itu di training saya nanti. Oh, iya. Saya kasih tahu. Oke, Mas tadi belum, apa kata-kata. Nagih terus nih, dasar agent nih, ngejar terus. Bercanda ya Pak ya. Oke, jadi gini teman-teman, pertama pastikan tujuan kita adalah apa? To win customers' heart. Caranya adalah apa? Kita tidak selling, tapi kita sharing. Ya, beda ya. Jadi kita bukan jualan, tetapi kita berbagi. Karena kalau orang bilang, kalau orang sudah kepincut, yang kita tadi sudah bahas ya tentang mantannya Pak Raymond SMA, kalau udah cinta mah dia kasih apa aja, mau dibuatin kue, nonton apa segala macam. Jadi yang penting win their heart dulu, menangin dulu hatinya. Ntar kita tawarin listingan yang mana aja, dia akan lebih percaya sama kita. Ya, jadi kita sharing, not selling, gitu loh. Udah nggak zamannya lagi selling. Kedua adalah apa? Kita harus punya namanya storytelling. Kita harus punya namanya cerita, gitu loh. Kalau saya mau jualan ke Mas Raymond, ini saya mau jual kalung nih, harganya 2 juta. Buset, ngapain itu? Ya 2 juta lah, bagus Mas, ini hitam, warnanya keren apa. Dijamin Mas Raymond nggak mau. Tapi kalau saya bilang, Mas Raymond, ini ada kalung. Saya belum ngomong harga ya. Ini ada kalung. Ini dari batuan Gunung Merapi di Fujiyama. Dan dia dikikir, digosok oleh pertapa-pertapa buta, biksu-biksu buta. Selama 20 hari. Mereka tidak tidur, apalah cerita ngoceh aja gitu. Tertarik tuh kan Mas Raymond, wah gila juga ya. So, the thing atau si barang itu harus ada value, harus ada cerita. Nah, teman-teman harus punya storytelling yang bagus untuk menceritakan listingannya seperti apa. Bukan hanya sekedar barang aja. Orang itu kan beli rumah itu bukan beli barang, tetapi bukan beli barang saja gitu ya. Tapi beli yang namanya apa? Kehidupan. Dia akan beranak pinak di situ. Kemudian ada dia harga dirinya di situ, wibawanya di situ, semuanya di situ. Gitu loh. Jadi makanya kita bukan hanya jual, kan kadang orang bilang, ini mah hanya barang dagangan aja lah. Bukan. Nah, kita treatnya itu sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Kita harus put soul into it. Kita put a heart into it. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, dengan kemampuan public speaking, yang saya bilang tadi, setengah dari perjalanan sukses sudah sampai di tangan lah. Dan yang penting adalah apa? Kita harus nyaman untuk berbicara di depan orang agar orang berkesan dengan kita. Saya Ferry Jinandar mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan minggu depan. Di training berikutnya. Oke. Teman-teman, thank you ya. Have a great weekend semuanya. Stay safe semuanya. Mas Raymond, thank you banget ya. Ya, thank you banget Mas Ferry. Sangat bermanfaat. Thank you untuk waktunya. Ya, thank you teman-teman semuanya. Tolong di-save Mas ininya ya. Ilmunya daging banget. Thank you so much Mas Ferry. Ya, sama-sama Mbak Heidi. Orang binaragawan ini daging semua ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Siap. Ya, thank you Mas Raymond, sampai ketemu ya. Feel free kontak-kontak ya. Teman-teman have a great weekend ya. Thank you ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.